Bab 11 Rahasia Lembah Bulan Sabit, Subscribe Penatua. Wajah Suyun memucat, melirik ke depannya dan melihat bahwa tidak jauh darinya muncul macan tutul lapis baja bertanduk ungu. Leopard baja lapis baja, binatang roh tingkat menengah, tahap 1. Itu sangat gesit, pertahanan yang mencengangkan, dan jika seseorang tidak mengetahui kelemahannya, seorang kultivator tingkat pemula tidak akan memiliki cara untuk menyakiti binatang roh ini. Jantung Suyun berdegup kencang, tapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mengeluarkan pedangnya yang berkarat. Meskipun demikian, perbedaan kekuatan masih 4 tahap. Meskipun Suyun sangat akrab dengan leopard lapis baja-baja, tetapi itu hanya di buku dan kelas. Dia masih belum memiliki pengalaman tempur yang nyata, bahkan di kehidupan masa lalunya, dia tidak melawan banyak binatang roh. Di depannya, jalan bergabung bersama untuk membentuk jalan buntu. Dia diam-diam melihat sekeliling, setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba bergerak. Dia berbalik dan melarikan diri. Mengaum. Namun, begitu leopard lapis baja-baja menemukan mangsanya, ia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Itu segera menyusul Suyun. Itu secepat angin dan langsung memperpendek jarak antara itu dan Suyun. Suyun hanya berlari beberapa langkah. Kemudian dia melompat menggunakan kedua kakinya ke samping dan melompat melewati macan tutul, memanjat sisi tebing, dengan cepat naik 5 meter. Dengan pandangan sekilas, tangannya menempel pada bebatuan tebing yang menonjol, dan tetap di udara. Leopard baja lapis baja melompat setinggi mungkin, tetapi hanya mencapai ketinggian 4 meter sebelum jatuh kembali ke tanah. Mengaum. Leopard baja lapis baja sedang berputar-putar di sekitar Suyun. Orang bisa melihat keengganan di matanya. Itu menunggu Suyun dan memberi Suyun tatapan tajam. Meskipun tubuhnya kokoh, ia masih memiliki satu kelemahan. Tubuhnya masih sangat berat, jadi meskipun ia dapat melakukan perjalanan sangat cepat di tanah, sulit baginya untuk melompat sangat tinggi. Namun, leopard lapis baja-baja tampaknya tidak menyerah. Kemudian mulai perlahan mundur, sambil menatap Suyun dengan hati-hati. Ia menggeram saat kaki belakangnya menegang, siap untuk melompat lagi. Melihat situasinya, leopard lapis baja-baja siap untuk pergi keluar untuk menangkap Suyun. Idenya tampaknya memiliki awal yang berjalan untuk melompat dan merobek Suyun dari tebing. Waktu adalah intinya. Suyun menatap leopard lapis baja-baja yang sedang berlari. Tubuhnya menegang dan mencengkeram pedang berkaratnya dengan erat. Dia menyipitkan matanya untuk fokus pada dahi leopard baja lapis baja. Di sana, di dahi ada celah, yang memiliki warna kuning tua, sedikit berbeda dari baju besi yang menutupi kulitnya. Itu adalah tumit Akilis leopard baja lapis baja, sebuah lubang di pertahanannya. Selama sprint, Steel Armored Leopard akan fokus untuk mendapatkan kecepatan dan menjaga mulutnya tetap tertutup. Ketika ketinggian tercapai, Steel Armored Leopard akan membuka mulutnya. Suyun harus mengambil tindakan selama situasi ini, tepat sebelum leopard lapis baja-baja dapat menyerang. Matanya mulai fokus, tidak mengendur sedikit pun. Hanya ada satu kesempatan. Saat leopard baja lapis baja melompat ke udara, Suyun memutuskan untuk bergerak. Leopard baja lapis baja belum membuka mulutnya. Suyun melepaskan tebing dan menggenggam pedang berkarat, dia mengarahkan tusukan ganas ke arah kelemahan leopard lapis baja-baja. Ah! Suyun berteriak, dari momentum. Dia memasukkan semua kirohnya ke dalam pedang berkarat. Uci! Pedang rustit itu menusuk. Mengaum. Leopard baja lapis baja segera mengeluarkan raungan yang menyakitkan setelah serangannya terputus, seluruh tubuhnya mulai jatuh dari langit. Dengan momentum itu, pedang berkarat itu benar-benar menembus otak binatang roh itu. Leopard baja lapis baja tidak akan hidup. Tetapi, binatang roh tingkat pertama di tingkat menengah masih lebih kuat dari alam pemula Suyun. Tepat setelah mereka mendarat, leopard berlapis baja berjuang berdiri dan menggunakan cakarnya yang ganas untuk menebas Suyun. Suyun terkejut dan buru-buru mendorong macan tutul itu kembali dengan pedangnya yang berkarat. Namun, Suyun terlambat selangkah. Dadanya disayat oleh cakar dan beberapa tetes darah menetes. Kemudian, leopard baja lapis baja didorong kembali oleh Suyun, memutuskan tidak ingin melanjutkan pertarungan dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Meskipun Suyun ingin mengejar, dia tidak secepat macan tutul, jadi dia menyerah. Meskipun pada dasarnya membunuh leopard lapis baja-baja, dia tidak murah. Dia masih terluka dan tidak memiliki rampasan darinya. Pada akhirnya, dia tidak memiliki pengalaman tempur yang cukup. Dia mengeluarkan sekotak pasta penyembuhan cepat dan mengoleskannya di dadanya. Luka segera mulai sembuh sendiri dan darah berhenti mengalir keluar. Setelah meluruskan dirinya sedikit, dia bangkit dan melanjutkan ke depan. Selama berjalan melalui jalan yang dia lalui, dia bertemu banyak binatang roh yang kuat. Dia melarikan diri setiap kali, hanya untuk menemukan lebih banyak binatang roh. Satu-satunya barang daruratnya untuk mempertahankan hidupnya adalah jimat siluman. Namun, dia hanya bisa menggunakannya selama 10 hari dan itu hanya bertahan selama 10 detik. Maka jimat itu tidak akan berguna. Karena itu,
dia dengan hati-hati berjalan melalui lembah selama 2 hari dan masih tidak menemukan jejak tangan langit utama. Pasokan pasta penyembuhannya yang cepat menjadi sangat rendah. Di bawah tekanan, Suyun memiliki pikiran untuk mundur. Melihat kabut-kabur lembah bulan sabit, Suyun menghela nafas dan mulai berbalik. Tiba-tiba, suara langkah kaki datang dari lembah. Dia sedikit terkejut, tetapi memfokuskan telinganya untuk mendengarkan sejenak. Ya, ada langkah kaki, tetapi juga suara yang samar-samar terdengar seperti tawa. Tempat ini memiliki orang. Suyun penasaran. Dia diam-diam menyelinap di balik batu dan dengan hati-hati bersembunyi dari pandangan. Suyun bisa mendengar percakapan itu, karena dia tidak terlalu jauh. Dia memeriksa tingkat kultivasi mereka dan mereka tampaknya bukan ahli. Mereka semua adalah murid Spirit Novice atau Spirit Intermediate. Saat langkah kaki mendekat ke Suyun, dia perlahan mengintip dari atas batu. Dia melihat sekelompok orang mengenakan pakaian hitam dan baju besi kuning. Seorang pria besar dengan pedang di tangan muncul dari jurang di depan batu tempat Suyun berada di belakang. Orang-orang ini semua adalah prajurit roh di tahap awal kerajaan mereka. Mereka diperlengkapi dengan baik, masing-masing membawa senjata yang memiliki ki roh yang kuat, yang di tangan mereka dapat menyebabkan kerusakan fatal bila digunakan dengan kekuatan spiritual. Hahaha, aku tidak menyangka jebakan itu benar-benar menangkap mangsa. Mari kita lihat apakah aku berhasil menangkap pembudidaya roh wanita. Jika ada, aku akan mendapatkan pilihan pertama. Baik. Seorang kultivator yang kuat dan hangat tertawa. Kakak tertua telah berbicara, jadi bagaimana kita bisa tidak setuju? Kamu pilih dulu. Hehe, jika ada pembudidaya roh pria berwajah putih bersih, jangan tantang aku. Seorang pembudidaya kurus bermata cekung menjilat bibirnya yang pecah-pecah saat dia tertawa. Persetan denganmu, kami hanya memiliki rasa, bagaimana kalau kamu memilih perlahan? Bagaimanapun, pemimpin harus mengambil alih, bagaimana kalau kita melempar koin untuk itu? Petik 2. Sudah lama sejak kita memiliki mangsa, mari kita beri mereka kematian yang menyakitkan. Minggir, jangan biarkan orang-orang ini lolos dari jebakan. Kultivator tertua berteriak dan kerumunan dengan cepat berakselerasi. Mangsa, perangkap. Suyun penasaran. Dari mana orang-orang ini berasal? Lembah bulan sabit benar-benar memiliki orang. Tempat hantu ini, di mana bahkan murid perantara roh pun takut untuk masuk. Meskipun demikian, orang-orang ini mungkin tahu di mana kristal surgawi itu. Suyun memikirkannya sejenak dan kemudian diam-diam mengikuti. Orang-orang ini tampaknya sangat akrab dengan daerah itu. Mereka dengan mudah menghindari binatang roh di dalam lembah. Mereka segera dengan cepat tiba di lembah tengah. Di tengah lembah, ada belahan energi hitam besar yang menutupi area terbuka. Itu tampak seperti tudung besar yang menutupi sebagian lembah tengah. Suyun disembunyikan di samping dan menganalisis situasinya. Dia melihat para pembudidaya naik ke belahan hitam. Dia berdiri di depan dan melantunkan beberapa mantra dan retakan kecil muncul. Kultivator menyeringai dan masuk ke dalam. Di belahan hitam, sekelompok sekitar 20 pria dan wanita muda terperangkap di belahan hitam yang lebih kecil. Semua orang mengenakan seragam adalah seragam merah dengan simbol palang merah. Setiap orang dilengkapi dengan token giok dan pedang. Ini adalah murid Sekte Pedang Abadi. Bab 12 Murid Jahat, Subscribe Penatua. Murid-murid Sekte Pedang Abadi ini, di bawah pengaruh energi hitam yang menutupi para murid dengan gas kabur, perlahan melemahkan mereka. Ki roh yang dimiliki para murid menjadi semakin lemah. Mereka mencoba melepaskan diri dari kubah energi hitam, tetapi mereka menemukan bahwa mereka hanya terjebak di sana. Haha, bagaimana ada begitu banyak orang? Aku tidak berpikir, aku tidak berharap bahwa kita akan benar-benar menangkap ikan. Mata murid tertua ditunjukkan dengan keserakahan saat dia memeriksa setiap murid dari Sekte Pedang Abadi. Dia akhirnya berhenti saat melihat beberapa murid perempuan yang sangat cantik. Saat dia melihat sosok anggun para murid perempuan, mulutnya meneteskan air liur. Begitu banyak mangsa, guru pasti akan menghadiahi kita. Haha, kita menang besar. Ini panen yang luar biasa. Sekelompok pria lapis baja hitam dengan gembira berseru. Melihat perilaku mengancam orang-orang yang baru saja datang, para murid bersila bangkit dari lantai dan melengkapi pedang mereka. Semua orang berdiri dan menatap para pembudidaya lapis baja hitam dengan kewaspadaan. Kalian siapa? Murid senior Sekte Pedang Abadi bertanya. Tidak masalah. Murid tertua lapis baja hitam tertawa, aku akan memberi kamu beberapa saran, selama kamu tidak melawan, kamu akan bertahan. Jika kamu melakukannya, kamu mungkin tidak akan hidup untuk melihat besok. Apakah kamu tahu siapa kami? Murid tertua lapis baja hitam itu bertanya, siapa? Kami dari Sekte Pedang Abadi. Kepala mengirim kami dalam misi untuk mendapatkan buah bulan sabit. Jika kamu berani menyentuh kami, kamu pasti akan dibunuh oleh spirit Sage dari Sekte Pedang Abadi kami. TL, jika kamu lupa, Sage adalah alam ke-9, tertinggi kedua yang kita ketahui saat ini. Tidak menunggu murid senior mulai berbicara, seorang murid di dekat senior dengan arogan berkata.
Tetapi tepat pada saat berikutnya, isu harimau hitam langsung menembak ke arah murid muda itu dan langsung memotongnya menjadi dua. Memotong. Murid itu mati. Air mancur darah mengalir keluar dari kedua bagian tubuh. Ah! Para murid Sekte Pedang Abadi panik. Rekan murid Lu. Kulit murid Immortal Sword Sect memucat. Betina lebih terpengaruh, mata terbuka lebar karena terkejut. Kamu, murid senior Sekte Pedang Abadi sangat terkejut dan segera memelototi orang-orang yang tampak kental. Sekte Pedang Abadi, jadi apa? Pemimpin lapis baja hitam mencibir, kami dari Sekte Agama Iblis tidak takut pada sekte kamu. Ikuti kami dengan patuh, karena kubah hitam telah menyerap sebagian besar ki roh kamu. Kekuatan kamu paling banyak hanya pada tahap kelima dari alam pemula. Jika kamu melawan, kamu akan langsung ditebang. Warna wajah murid senior Sekte Pedang Abadi berubah, karena tidak ada yang tidak berpikir bahwa lembah bulan sabit yang sangat berbahaya akan memiliki sekte yang begitu jahat. Itu mengerikan. Agama Iblis, apakah mereka yang datang sebelum mencari buah bulan sabit semuanya dieksekusi atau ditangkap olehmu? Seorang murid perempuan tiba-tiba bertanya. Hahaha, iya. Kepala kami mempraktikkan seni teman iblis tertinggi, yang membutuhkan pengorbanan dari mereka yang memiliki kultivasi roh. Oleh karena itu, kami juga merilis rumor, kristal surgawi, yang menarik banyak orang ke sini untuk berburu harta karun. Buah bulan sabit memang menggiurkan, tetapi hanya untuk mereka yang memiliki tingkat kultivasi rendah. Kristal surgawi akan menarik pembudidaya spiritual dari peringkat yang lebih tinggi. Karena itu, kepala sekte kami telah berkembang pesat dari seni iblis-iblis tertinggi. Sebentar lagi dia akan menjadi sosok yang akan mendominasi benua, hahaha. Pemimpin lapis baja hitam itu tertawa, dia sudah mulai memiliki pikiran untuk minum akan keindahan yang dia tangkap hari ini. Jadi kristal surgawi adalah penipuan. Itu hanya umpan, penipuan. Tidak, ini bukan tipuan, kami memiliki kristal surgawi di Sekte Agama Iblis, tetapi itu ada di tangan kami. Mengapa kita harus takut dengan Sekte Pedang Abadi? Belum lagi, bahkan jika kami membunuhmu, Sekte Pedang Abadi akan berpikir bahwa binatang buas spiritual telah membunuhmu. Tidak ada yang akan memikirkan Sekte Agama Iblis. Kalian tidak punya harapan, pergi bersama kami dan kamu akan diizinkan untuk hidup. Jika kamu tidak datang, maka kamu akan ditebang di sini. Pemimpin kelompok lapis baja hitam itu menyeringai jahat saat dia berbicara. Namun, Sekte Pedang Abadi mengerti, bahkan jika tidak ada harapan, mereka tidak boleh menyerah. Bahkan jika mereka menurutinya, agama iblis harus membungkam mereka untuk memastikan bahwa kehadiran mereka dirahasiakan. Kamu bajingan sialan, petik 2. Ayo lawan mereka, bahkan jika kita mati, kita akan bertarung. Petik 2. Kalau begitu, ayo lawan mereka. Murid perempuan dan laki-laki muda tidak menyerah dan semua orang mulai berteriak. Kelompok agama iblis mengerutkan kening. Jika kelompok lain menolak untuk bekerja sama, akan ada sedikit masalah. Bagaimanapun, mereka hanya berada di tahap 5 alam roh pemula. Sepertinya kamu tidak tahu kapan ada tawaran hebat di depanmu. Pemimpin lapis baja hitam mengangkat pedang harimaunya dan menebas di udara sebagai peringatan. Seniormu dari Sekte Pedang Abadi melihat ini, tidak tahan. Bertarung. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata ini, dia berlari ke arah pemimpin lapis baja hitam dan bentrok pedang dengannya. Membunuh. Seniormu sedang dikuasai, kekuatan spiritualnya kewalahan dan kekuatan spiritual musuh menerobos pertahanannya. Seniormu tidak bisa mendukung kekuatan spiritual di pedangnya. Seniormu dengan paksa dikirim kembali karena salah satu lengannya terputus. Seniormu dilemahkan oleh kubah hitam, bagaimana kekuatannya bisa dibandingkan dengan lawannya? Mu senior. Murid-murid lain bersiap untuk menyerbu ke depan dan mengarahkan pedang mereka ke pemimpin lapis baja hitam itu. Siapapun yang berani menantangku akan dihukum. Pemimpin lapis baja hitam dengan brutal meraung. Semua orang terkejut dengan akalnya. Setelah melihat pemuda berdarah panas, pemberontakan di hati Sekte Pedang segera mereda. Mereka masih memiliki api yang ganas di mata mereka, tetapi mereka tidak mau membalas terhadap kelompok agama iblis. Ada banyak murid yang kuat di sini, tetapi di bawah efek kubah hitam, para murid Sekte Pedang Abadi berada di bawah kerugian. Mereka sekarang hanya sedikit lebih tinggi dari rata-rata tahap kultivasi, bagaimana mereka bisa melawan para profesional ini? Murid Sekte Pedang Abadi mulai merasa putus asa. Banyak orang tidak tahu apakah harus mengikuti atau menolak. Retakan. Saat itu, sebuah suara datang dari dekat kubah hitam luar. Sangat keras. Semua orang menoleh untuk melihat sumber suara. Mereka melihat seorang pembudidaya biasa, membawa gagang pedang keluar dari hutan. Mata Suyun dengan hati-hati mengamati pemimpin lapis baja hitam, dan diam-diam berjalan menuju kubah hitam. Pemuda itu memberikan penampilan yang sangat solemn. Tidak ada kejutan, tidak ada kesedihan dan tidak ada sukacita. Dia tampaknya hanya memiliki satu tujuan. Dia mengapit kelompok agama iblis. Aku seorang kultivator spiritual. Oh, lebih banyak mangsa. Kekuatan rendah juga, ha. Satu lagi adalah satu lagi.
Cukup bagus, kan? Pemimpin lapis baja hitam itu tertawa terbahak-bahak, lalu berteriak kekurangan, bawa dia ke murid Sekte Pedang Abadi. Juga, jaga para murid Sekte Pedang Abadi. Jika dia atau mereka melawan, bunuh saja mereka. Ya. Kemudian, 7 anggota kelompok agama iblis menyerang. Kamu, jangan mendekatiku. Seorang murid perempuan gemetar berkata saat dia melihat murid lapis baja hitam itu bergerak mendekat. Pelacur sialan, kamu ingin melarikan diri, aku akan memastikan kamu mati. Pemimpin lapis baja hitam meraih seorang murid perempuan dan tersenyum jahat. Biarkan dia pergi. Seorang murid laki-laki meraung saat dia menyerang. Namun, tepat pada detik berikutnya, pemimpin lapis baja hitam menendang muridnya ke tanah. Murid itu berjuang untuk bangun dan batuk darah. Sekelompok pembudidaya yang tidak berguna berani melawan kita. Kubah hitam ini memungkinkan kami untuk menggunakan kekuatan penuh kami saat kalian sangat lemah. Itu dirancang oleh kepala, bodoh untuk berpikir kamu bisa mengalahkan kami sekarang. Petik 2. Pemimpin lapis baja hitam berkata dengan jijik. Kemudian dia menarik murid perempuan itu dengan kikuk keluar dari kubah hitam yang lebih kecil. Itu adalah kekacauan. Para antek lainnya menghadapi Suyun. Hei bocah, cepat datang ke sini atau paman akan membunuhmu. Seorang antek yang dilengkapi dengan palu besar sambil berteriak langsung ke Suyun. Bab 13 Aku disebut Dewa Pedang, subscribe Penatua. Suyun menutup telinga terhadap teriakan para antek. Sebagai gantinya, dia mempercepat langkahnya dan mendekat di sisi selatan kubah hitam. Beraninya kamu mengabaikan paman, apakah kamu lelah hidup? Sekarang aku akan memotong kakimu. Pesuruh itu sangat marah. Dia memanggil kirohnya dan bergegas menuju Suyun. Dia cepat dan marah. Langkah Suyun tiba-tiba berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menusukkan pedangnya yang berkarat ke arah luar kubah hitam. Saat pedang bersentuhan dengan kubah hitam luar, energi roh yang tak terhitung jumlahnya riak melalui kubah. Kemudian, pemandangan yang menakjubkan muncul. Setelah menatap pedang berkarat itu, pedang itu benar-benar berhasil menembus kubah hitam luar. Kemudian, seluruh kubah luar dan dalam terfragmentasi. Semangat ki yang diserap mengalir keluar, seperti tangki yang pecah. Murid Sekte Pedang Abadi terperangah saat mereka menyaksikan adegan itu. Kekuatan spiritual segera diserap kembali ke murid Sekte Pedang Abadi dan mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka sebelumnya. Apa? Mata pemimpin berbaju hitam itu terbuka lebar dan hatinya dipenuhi kepanikan. Situasinya benar-benar berubah. Ini, apa ini? Kubah hitam, sekarang rusak. Anak laki-laki, kamu siapa? Senior lapis baja hitam itu berteriak. Kubah hitam ini meskipun tidak sempurna, tetapi tidak ajaib. Itu adalah teknik susunan roh, jadi seharusnya tidak semudah ini dipatahkan. Chang Yu masih tercengang dengan kematian kubah hitam itu. Untuk misi ini, meskipun dia tidak tahu banyak tentang teknik susunan roh, bahkan jika itu adalah teknik tingkat rendah, kepala sekte telah mengaturnya. Membunuh. Bunuh dia untukku. Antek, bunuh dia. Pemimpin lapis baja hitam itu diliputi amarah saat dia meraung. Tapi tepat di detik berikutnya, dia dikelilingi oleh murid-murid Sekte Pedang Abadi. Pemimpin lapis baja hitam terkejut dan dengan cepat mencoba mundur. Setelah berguling untuk menghindari serangan pedang yang masuk, dia mulai melihat murid Sekte Pedang Abadi yang tak terhitung jumlahnya bergerak untuk menyerangnya. Kubah hitam mengambil banyak ki roh Sekte Pedang Abadi dan menurunkannya banyak tahap. Namun, sekarang setelah kubah dihancurkan, dan para murid mendapatkan kembali sebagian besar ki roh mereka sebelumnya, apa yang harus ditakuti dengan lebih dari 20 murid yang berbeda? Bunuh komplotan pencuri, balas dendam untuk saudara Lu dan Yumu. Seorang murid dari Sekte Pedang Abadi berteriak. Membunuh. Semua orang berteriak. Wajah pemimpin yang kekurangan lapis baja memucat saat dia melihat situasinya benar-benar berubah. Dia dengan cepat berteriak, mundur. Kelompok jahat bergegas melarikan diri, tetapi tidak pergi jauh, sebelum para murid Sekte Pedang Abadi menyusul. Kecuali pemimpin lapis baja hitam, setiap anggota lain dari kelompok jahat dipenggal. Situasinya benar-benar terbalik. Murid Sekte Pedang Abadi mengawal kembali pemimpin lapis baja hitam. Bawa dia kembali dan korbankan dia untuk sesama Lu. Biarkan dia berlutut di depan mayat saudara Lu. Potong kepalanya. Para murid Sekte Pedang Abadi berteriak. Pemimpin lapis baja hitam itu sekarang benar-benar ketakutan sampai-sampai dia mencium bau urin sekarang. Dia memohon belas kasihan, tetapi itu tidak berpengaruh. Pemimpin lapis baja hitam telah mempermalukan murid pedang abadi, jadi mengapa dia berbelas kasihan? Seorang murid mengangkat pedangnya dan ujungnya mengarah ke leher pemimpin lapis baja hitam itu. Dia siap untuk memenggal pemimpin lapis baja hitam itu. Janganlah kita terburu-buru membunuh orang ini. Membunuhnya sekarang tidak akan berguna. Suyun di dekatnya menganalisis situasi, memutuskan untuk angkat bicara. Orang-orang fokus pada Suyun.
Setelah murid Sekte Pedang Abadi mendengar ini, mereka melihat ke arah Suyun dan memutuskan untuk menghentikan tindakan mereka untuk saat ini. Aku berterima kasih kepada senior. Jika senior tidak berhasil menyingkirkan kubah hitam, aku khawatir semua orang di sini sudah mati karena Sekte Agama Iblis. Petik 2. Banyak murid pedang abadi datang untuk berterima kasih kepada Suyun. Jangan menyebutkan itu. Itu adalah masalah kecil. Semua orang akan melakukan hal yang sama. Aku mendengar penderitaan kamu dan kebetulan aku lewat. Bagaimana mungkin aku tidak membantu kalian? Kata Suyun. Seorang suci. Kata-kata itu membuat hati banyak murid menjadi hangat. Banyak murid sekarang memiliki kesan yang sangat baik tentang Suyun. Sungguh hati yang sopan. Aku harus menjadikanmu panutanku. Jangan panggil aku seperti itu, karena aku masih belum memasuki alam perantara roh. Panggil saja aku Dewa Pedang. Suyun berbohong. Masih belum memasuki alam perantara roh. Semua orang terkejut. Dengan hanya kultivasi alam roh pemula, dia masih berani bepergian sendirian di lembah bulan sabit. Bukankah ini hanya mencari kematian? Namun, setelah mengamati Suyun dengan mudah memecahkan kubah hitam, Suyun tidak normal. Tidak ada seorang pun di sini yang berani memandang rendah dirinya. Mengapa? Mengapa kita tidak membunuhnya? Mereka adalah pembunuh. Sebelum murid tertua dari Immortal bisa berbicara, seorang murid perempuan menyela saat dia melihat Suyun. Ya, dia harus diretas menjadi beberapa bagian. 1000 keping. Bajingan ini, kita bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang dia bunuh. Para murid berteriak. Mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap pemimpin lapis baja hitam. Pemimpin lapis baja hitam itu gemetar saat dia tetap berlutut di tanah. Suyun mengangguk, kalian bilang kalian ingin balas dendam, tapi jika hanya membunuhnya, kalian akan memotong semua petunjuk. Sekte Agama Iblis tersembunyi di lembah bulan sabit. Tanpa dia, bagaimana kalian akan menemukannya? Biarkan dia hidup, jadi setelah kamu memberitahu Sekte Pedang Abadi kamu, kamu bisa membalas dendam untuk rekan-rekan kamu. Kita tidak bisa membiarkan Sekte Agama Iblis ini terus ada di dunia ini. Kita harus memotong semua akarnya. Kakak benar, kita harus segera memberitahu para tetua di faksi kita tentang apa yang terjadi hari ini. Ayo cepat meninggalkan lembah bulan sabit dan kembali ke sekte kita sekarang. Kakakmu juga butuh perawatan. Ayo cepat kembali. Pindah bergerak. Murid-murid berteriak. Mereka membuat keputusan mereka. Mereka tidak ingin tinggal di tempat yang menghantui ini untuk sesaat lagi. Setelah Suyun mendengar ini, dia dengan cepat berkata, tunggu. Kakak, apa yang kamu butuhkan? Muridmu bertanya. Jika kamu pergi sekarang, kita akan ketahuan. Terbuka. Ya, Suyun mengangguk dan melanjutkan, kelompok pencuri yang mati ini akan ditemukan nanti. Setelah kepala memeriksa daerah itu, aku khawatir pada saat para tetua Sekte Pedang Abadi tiba kembali, Sekte Agama Iblis akan telah meninggalkan lembah bulan sabit. Begitu mereka pergi, mereka mengancam seluruh benua. Setelah komentarnya, semua orang mulai berpikir. Apa yang kakak katakan itu benar. Saudara-saudara, kita tidak bisa pergi begitu saja. Saat itu, murid perempuan dengan pipi memerah dari sebelumnya melirik Suyun. Dia setuju dengan apa yang dia katakan. Tapi jika kita tidak pergi, bagaimana kita bisa melenyapkan Sekte Agama Iblis? Kita tidak bisa mencapai ini. Sejak kakak memikirkan hal ini, dia pasti punya rencana, kan? Sebuah rencana. Sebenarnya ini sangat sederhana. Beberapa murid hanya perlu berbaur dengan Sekte Agama Iblis dan menyusup ke dalamnya. Kemudian mereka bisa menghancurkannya di dalam. Sisanya dapat kembali ke sekte. Petik 2. Berbaur dengan Sekte Agama Iblis. Semua orang terkejut, apakah ini bukan hanya mencari kematian? Kami tidak akan mati. Suyun melirik murid senior dari Sekte Pedang Abadi dan terkejut menemukan dia mengangkat matanya. Beberapa murid berbaris dengan saudara yang terluka dan beberapa yang lain membuat barisan lainnya. Saudaraku, aku mendengar bahwa kalian memiliki teknik pedang yang disebut bayangan pedang, yang dengan bantuan menerapkan kekuatan spiritual pada permukaan tubuh, itu akan bertindak sebagai kamuflase. Benar. Saudaramu terkejut, tidak ada yang tahu tentang teknik ini di luar Sekte Pedang Abadi. Bagaimana kamu mendapatkan pengetahuan ini? Haha, aku punya teman di Sekte Pedang Abadi. Suyun tertawa saat memikirkan masa lalunya. Setelah saudaramu mendengar ini, kekhawatirannya menghilang. Kemudian dia berkata, kami adalah murid pedang abadi, jadi kami secara alami mempelajari pedang bayangan. Sangat bagus. Suyun mengangguk. Kemudian dia melanjutkan, kami akan menggunakan teknik ini untuk menyamarkan diri dan memberi pelajaran kepada Sekte Agama Iblis. Keterampilan yang buruk ini akan dengan mudah ditemukan oleh pemimpin mereka. Mustahil, mustahil. Saudaramu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Para penjahat ini, meskipun mereka mungkin lebih kuat dariku, tetapi mereka hanya berada di alam perantara roh. Mereka harus diberi pelajaran. Kami akan berbaur dengan para master, jadi kami tidak akan terlihat. Saudaramu, yakinlah. Tetapi, saudaramu, apakah kamu lupa prinsip-prinsip Sekte Pedang Abadi?
Ini untuk kepentingan rakyat jelata. Ini akan menguntungkan rakyat. Selanjutnya, setelah kita berhasil menghancurkan sekte agama iblis, akan ada banyak hadiah yang menunggu di dalam. Pasti ada banyak teknik yang kuat dan hanya rasa takut yang menahan kita. Kamu ingin ketenaran, tetapi takut untuk keluar di dunia. Kata Su Yun. Mendengar ini, saudaramu mengalah. Orang awam, apa manfaatnya bagi rakyat jelata? Dia tidak peduli. Dia peduli tentang kesempatan untuk dirinya sendiri dan para praktisi. Dia peduli tentang sekte. Ini adalah kesempatan yang dihargai oleh setiap praktisi, bahkan jika ada risikonya. Baik, aku akan setuju dengan metode ini. Akhirnya, saudaramu telah membuat keputusannya. Su Yun menganggukkan kepalanya, kamu memberitahu orang-orangmu, karena kamu terluka. Kecuali aku, pilih 7 orang lain untuk ikut denganku dan memberi pelajaran kepada kepala sekte agama iblis. Bawa pemimpin untuk memimpin kita ke sana. Pembunuhnya harus dibunuh. Brotermu berkata saat matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Saat dia mengingat rasa sakit yang luar biasa di lengannya, matanya beralih ke musuh dengan niat membunuh. Tapi tidak sekarang. Setelah Su Yun selesai, dia mulai berjalan menuju pemimpin lapis baja hitam. Bab 14 Seorang individu benar sejati, subscribe Penatua. Pemimpin lapis baja hitam dari Kiroh Alam Menengah Rodi Segel. Su Yun mulai menyeretnya ke samping. Apakah kamu ingin hidup? Aku ingin. Aku mohon, tolong selamatkan hidup aku. Pemimpin lapis baja hitam itu meraih tali yang mengikatnya dan merengek. Aku bisa membiarkanmu hidup, tapi aku bersedia memimpin. Aku akan membawamu ke sekte agama iblis. Pemimpin lapis baja hitam tidak menunggu Su Yun selesai dan mencoba menebak arti kata-katanya. Tapi tepat di detik berikutnya, Su Yun memberinya tendangan cepat. Sementara Su Yun menginjak pemimpin lapis baja hitam, dia berbisik, pimpin kami. Inilah yang harus kamu lakukan, tetapi kamu juga harus menjawab aku dengan jujur untuk apa yang akan aku tanyakan. Petik 2. Tolong tanyakan. Wajah pemimpin berbaju hitam itu dengan cemas berteriak tanpa ragu-ragu. Setelah Su Yun mendengar ini, dia berbisik, kristal surgawi. Ada di tangan siapa? Surga, kristal surgawi. Ya, kristal surgawi ada di tangan siapa? Su Yun mendesis saat dia mencabut pedangnya yang berkarat ke dahi pemimpin lapis baja hitam itu. Pemimpin lapis baja hitam itu ketakutan. Dia meraba-raba kata-kata berikutnya. Itu, ada di tangan kepala sekolah. Kepala sekolah memilikinya, tanya Su Yun. Ya. Kapan itu hilang dari pandangannya? Ini, aku tidak tahu. Menembus. Pedang berkarat itu sedikit menembus kening pemimpin lapis baja hitam itu. Itu mulai berdarah. Rasa sakit itu jelas. Pemimpin lapis baja hitam tidak berani bergerak. Begitu dia bergerak, dia akan ditikam dan hanya bisa berteriak kesakitan. Murid sekte pedang abadi bingung dengan apa yang terjadi. Kamu benar-benar tidak tahu, Su Yun bertanya sekali lagi. Anak kecil, aku benar-benar tidak tahu, Paman, aku mohon lepaskan aku. Pemimpin lapis baja hitam itu berteriak. Dia hampir pingsan. Tiba-tiba, pemimpin lapis baja hitam itu berpikir dan dengan cepat berkata, aku tahu. Aku pikir kadang-kadang pemimpin mungkin tidak memakainya saat itu. Yang pasti dia tidak memakai. Kapan? Tanya Su Yun. Ketika dia bersama istrinya. Oh, itu akan menjadi malam, kan? Petik 2. Belum tentu. Kepala sekolah dan istrinya, biasanya di pagi hari. Suasana yang baik pada waktu itu. Su Yun berpikir sejenak, lalu menyingkirkan pedangnya dan berbalik ke arah para murid sekte pedang abadi. Apa yang kamu coba paksa darinya? Seniormu bertanya dengan curiga. Aku bertanya tentang beberapa aturan dari sekte agama iblisnya yang membunuh. Menyelinap ke geng pencuri dengan pengetahuan akan mencegah siapapun mengekspos kita. Su Yun tertawa. Kakak sangat berhati-hati. Murid perempuan bernama Mu Cheng tertawa. Ya, semuanya. Ambil pakaian dari orang-orang yang meninggal. Kita akan membutuhkan mereka untuk menyamarkan diri kita sendiri untuk menyusup ke sekte agama iblis. Semua orang yang tidak datang, silakan kembali ke sekte pedang abadi dan beritahu mereka. Oh ya, mereka harus siap. Beritahu mereka untuk mempersiapkan teknik kutub tertinggi. Meskipun teknik ini mungkin tidak memainkan peran besar dalam serangan pagi, pastikan untuk membuat mereka mempersiapkan teknik ini di pagi hari, sehingga akan mudah untuk membunuh kepala sekolah jahat dari sekte agama iblis. Ini akan sangat meningkatkan peluang untuk menang. Hah, bagaimana kamu tahu bahwa pelaku di sini mengatakannya? Murid seniormu melirik pemimpin lapis baja hitam yang tergeletak di lantai dan menganggukkan kepalanya, dimengerti. Baiklah, mari kita berpisah. Apakah kamu ikut dengan kami sesama Dewa Pedang? Tentu saja. Ini adalah kejahatan, jadi itu tugasku. Bagaimana aku bisa mengabaikan ini? Petik 2. Kakak benar. Semua orang berseru. Petik 2. Mengikuti jalan keluar dari Crescent Valley akan membawa murid sekte pedang abadi 2 hari dengan kuda jantan.
Sekte Pedang Abadi mengandalkan diri mereka sendiri, jadi mereka berjalan di sini. Oleh karena itu, bahkan jika mereka memiliki teknik pedang dan gerakan yang kuat, perlu beberapa waktu untuk kembali ke Sekte Pedang Abadi. Meskipun demikian, setelah mereka memberitahu kepala sekolah, dia akan dapat tiba secara instan. Karena itu, semua orang hanya tinggal di sini sebentar sebelum pergi. Anehnya, seniormu memutuskan untuk tinggal. Menurutnya, semua orang dari Sekte Agama Iblis telah melakukan banyak perbuatan jahat yang tidak dapat diubah. Dia masih curiga bahwa Suyun akan menyerah dan kembali mengatakan dia memusnahkan semua orang. Oleh karena itu, akan lebih memuaskan untuk menonton dan melihat apa yang terjadi. Namun semua orang tahu, seniormu hanya ingin beberapa tindakan selama serangan ini. Itu adalah kesempatan besar untuk kontribusi bela diri dan promosi ke murid elit. Dengan lengannya yang terpotong, mungkin dia akan diizinkan untuk promosi apakah dia berkontribusi sesuatu. Setelah yang lain pergi, hanya ada Jiang Long, Bai Xiaofei, Zhang Daqiang, Li Xinjian, Liu Ronghua, seniormu dan Cheng Wu. Ini semua adalah murid sekte dalam yang kuat dan memiliki keberanian. Meskipun kali ini adalah kesempatan untuk mendapatkan banyak hadiah, tetapi mereka masih harus berhati-hati dengan hidup mereka. Tidak ada yang ingin pergi lebih dulu, karena hanya akan ada beberapa orang. Setelah mereka menyiapkan teknik pedang bayangan, mereka siap. Suyun menyapa orang banyak dan kemudian memimpin pemimpin lapis baja hitam dengan kelompok menuju Sekte Agama Iblis. Semuanya hati-hati, awasi baik-baik pria ini. Dia sangat licik dan dia akrab dengan di sini. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Jika tidak, hidup kita akan dipertaruhkan. Seniormu berbicara dengan lemah. Dipahami, Jiang Long dan Bai Xiaofei mengangguk saat mereka berada di dekat seniormu. Seniormu, apakah kamu baik-baik saja? Murid perempuan Mu Cheng bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja. Selama aku bisa bertahan hari ini maka agama iblis akan dimusnahkan. Senior berjuang untuk mengatakannya. Setelah melihat ini, yang lain tetap diam. Ini adalah hidup atau mati. Jika mereka berhasil, murid pedang abadi ini akan menuai manfaat besar, mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Namun, jika mereka mati, semuanya hilang. Karena itu, semua orang tetap sangat berhati-hati. Segera, pemimpin lapis baja hitam memimpin kerumunan melalui area kabut-kabur. Saat mereka berjalan melewati rawa-rawa unik lembah bulan sabit, mereka akhirnya sampai di kedalaman lembah bulan sabit. Sekte Agama Iblis. Paman terkasih, ini adalah Sekte Agama Iblis. Pemimpin lapis baja hitam berkata dengan menakutkan. Semua orang melihat ke depan. Kota itu sangat mengesankan, jauh di dalam lembah. Ada sebuah bangunan besar yang megah di tengah dan dikelilingi oleh berbagai macam bangunan lainnya. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Namun, itu masih sekte. Ada formasi di sekitar seluruh sekte dan terbukti bahwa itu terpesona. Jika sesuatu terjadi, para murid di dalam akan segera disiagakan. Murid sekte pedang abadi semuanya terkejut. Sepertinya sekte agama iblis tidak sesederhana kelihatannya. Tapi dibandingkan dengan sekte pedang abadi kita, itu masih jauh lebih buruk. Bai Xiaofei berkata dengan nada menghina. Pemimpin lapis baja hitam mengatakan bahwa jika kita tidak kembali dalam sehari, kita akan menimbulkan kecurigaan, jadi sebaiknya kita bergegas. Seniormu angkat bicara. Semua orang mengangguk dan bersiap untuk masuk. Tunggu sebentar. Lalu, tiba-tiba, Suyun berteriak. Semua orang mengangkat alis mereka dan bertanya, apa? Suyun tiba-tiba mengeluarkan pedangnya yang berkarat dan dengan cepat menusuk jantung pemimpin lapis baja hitam itu. Pemimpin lapis baja hitam itu benar-benar lengah dan langsung mati saat pedang menembus jantungnya. Dia jatuh dengan gemetar di tanah. Semua orang tercengang saat hati mereka lengah, tetapi mereka segera pulih. Semua orang mengerti tindakan Suyun. Jika mereka membiarkan pemimpin lapis baja hitam ikut dengan mereka, mereka bisa dengan mudah diekspos. Tapi mereka tetap tidak merasa kasihan pada pemimpin lapis baja hitam itu. Sudah ada 7 murid sekte pedang abadi dan Suyun. Kelompok pencuri hanya memiliki 8 orang, jadi jika mereka membawa lebih banyak orang, sekte agama iblis akan menjadi curiga. Tampaknya Suyun tidak pernah bermaksud membiarkan pemimpin lapis baja hitam itu hidup. Setelah pemimpin lapis baja hitam meninggal, Suyun mengizinkan semua orang mengenakan pakaian orang-orang dari sekte agama iblis. Kemudian, mereka memastikan untuk menggunakan teknik pedang bayangan untuk kamuflase. Akhirnya, Suyun memimpin mereka ke sekte agama iblis. Bab 15 Apakah kamu akan memblokir aku? Olah perburuan agama iblis dalam. Hei, kataku, bagaimana kalian bisa kembali dengan tangan kosong? Di mana mangsanya? Seorang pria kokoh bermata satu yang besar mencengkeram sebotol anggur sambil melihat pemimpin lapis baja hitam yang gemetar bertanya dengan keras. Bajingan-bajingan itu melawan sampai akhir yang pahit. Mereka lebih baik mati daripada ikut dengan kami. Pihak mereka memiliki lebih banyak orang, jadi kami tidak bisa menahan diri. Pada akhirnya, mereka harus dimusnahkan.
kata pemimpin lapis baja hitam, sambil menghela nafas. Semua disembelih. Pria bermata satu itu bertanya sambil dengan jijik menatap mata, pemimpin lapis baja hitam, dengan jijik, tidak heran luka yang kalian terima tidak ringan. Namun, kamu bahkan gagal menangkap satu orang. Kalian sampah. Apa yang kamu katakan sialan? Pemimpin lapis baja hitam, TL, hanya akan menggunakan Suyun, karena terlalu merepotkan dan membingungkan untuk menuliskan pemimpin lapis baja hitam dengan marah berkata. Apa, kau ingin melawanku? Suara pria bermata satu itu naik satu oktav saat dia menatap Suyun. Suyun melirik penampilan pria itu dan kemudian dengan cepat berbalik dan pergi. Hanya pengecut yang menyedihkan, pria bermata satu itu berkata sambil tersenyum. Karena luka yang dia derita, Suyun secara khusus meminta untuk beristirahat selama 2 hari. Ini akan memungkinkan dia untuk memulihkan diri dari luka-lukanya di ruang kultivasi. Syukurlah, itu disetujui. Murid pedang abadi pasti sudah menginformasikan acara tersebut kepada para tetua. Karena itu, Suyun sangat puas sekarang. Karena itu adalah ruang pemulihan, maka secara alami aman. Dia hanya bisa menunggu bala bantuan. Meskipun demikian, Suyun tidak bisa hanya menunggu. Pada pagi kedua dia pergi ke ruang kultivasi. Kemudian dia pergi menuju area kepala sekolah. Sekte agama iblis mengajar ribuan murid dan seperti sekte lainnya, mereka sangat ketat. Hanya mereka yang dekat dengan kepala sekolah yang bisa dekat dengannya. Suyun tentu saja tidak akan diizinkan. Serigala batu hitam, apa yang kamu lakukan di sini? Penjaga murid jiwa roh tahap keempat alam keempat, 3 alam lebih dari Suyun, mengerutkan kening saat dia pergi untuk mencegat Suyun. Aku memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan kepala sekolah. Aku mohon kamu untuk memberitahu dia. Petik 2. Sesuatu yang penting. Penjaga itu tampak waspada. Apa yang penting? Berikan kepada aku sehingga aku dapat memberitahu kepala sekolah. Petik 2. Sekte ini dipertaruhkan, jadi aku secara pribadi harus memberitahu kepala sekolah. Cepat menyingkir. Jika kamu menunda ini dan pemimpin menyalahkan kamu, kamu berani mengambil risiko. Suyun bertanya dengan serius. Kamu, wajah penjaga itu berkedip-kedip dengan jejak kemarahan, karena bagaimana bisa juniornya berbicara seperti ini padanya. Hatinya sangat marah dan sangat tidak senang. Dia berteriak, kepala sekolah tidak punya waktu untukmu. Keluar. Baik, jawab Suyun. Suyun hanya bisa mencibir, ketika situasinya menjadi serius dan sekte terancam. Jangan salahkan aku karena memberitahu dia bahwa kamu tidak membiarkan aku memberinya informasi penting. Petik 2. Kemudian Suyun hanya berbalik dan berjalan pergi. Setelah penjaga mendengar ini, seseorang dengan wajah pucat, ragu-ragu dan kemudian berteriak, tunggu. Suyun berhenti, apa? Penjaga itu tampak gugup dan berkata, kepala sekolah sedang sibuk, jadi jika kamu masuk. Aku khawatir kepala sekolah akan menjadi marah. Suyun hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini, karena kepala sekolah tidak akan marah. Namun, jika kepala sekolah menjadi marah, aku akan menanggung semua kesalahan. Setelah mendengar ini, penjaga itu merenung sejenak, lalu mengangguk, pergi saja. Suyun dengan percaya diri berjalan ke depan. Tempat budidaya kepala sekolah memberikan aura yang kuat. Pertama, untuk memasuki area tersebut, ada jalan beraspal perak yang dihiasi dengan batu zamrud. Ada 3 pola formasi besar yang harus dilintasi seseorang untuk memasuki danau roh. Ini adalah satu-satunya cara untuk tiba di ruang budidaya kepala sekolah, yang pada dasarnya adalah sebuah istana. Sekte agama iblis benar-benar kaya. Setelah melakukan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa tahun terakhir, mereka berhasil menjarah sejumlah besar harta. Karena para murid agama iblis baru saja mengambil semua harta korban mereka, sekte itu dipenuhi dengan segala macam kekayaan. Meskipun demikian, godaan buah bulan sabit dan kristal surgawi masih menarik banyak murid untuk bergegas ke lembah. Suyun tidak benar-benar mendekati ladang kultivasi, tetapi dia memutuskan untuk mengamati daerah sekitarnya. Jika dia pergi terlalu dekat ke ladang kultivasi, dia takut dia akan terdeteksi oleh kepala sekolah. Untuk meningkatkan kesempatannya untuk tetap bersembunyi, Suyun menutupi tubuhnya dengan lebih banyak bubuk kamuflase. Setelah sebatang dupa, Suyun dengan cepat meninggalkan area budidaya kepala sekolah. Ketika dia mendekati penjaga, Suyun tidak lupa untuk berhenti. Atas perintah kepala sekolah, kamu tidak boleh menyebutkan pertemuan ini kepada siapapun, atau kamu akan dieliminasi. Memahami? Melihat ekspresi serius pada Suyun, penjaga itu menganggukkan kepalanya, aku mengerti. Sangat bagus. Suyun menepuk bahu penjaga dan berbalik untuk pergi. Setelah meninggalkan area kepala sekolah, misinya masih belum berakhir. Ini diperlukan untuk memungkinkan rencananya untuk bergerak maju. Selama dia mendapat hasil seperti yang direncanakan, dia tidak akan basah. Tidak akan ada masalah. Saat dia tetap menyamar, Suyun berkeliaran di seluruh sekte, bahkan jika banyak tempat dibatasi. Dia menghabiskan setengah hari lainnya, dan hampir selesai menjelajahi seluruh sekte. Saat senja,
dia kembali ke kediaman pemimpin lapis baja hitam dan menunggu di dalam. Kamar lusuh ini dipenuhi dengan bau busuk yang aneh, tetapi Su Yun tidak benar-benar demikian. Saat dia melompat ke tempat tidur, dia mulai mengolah kiroh di dalam tubuhnya untuk mempercepat perkembangannya. Kemudian, dengan menggunakan pedang, dia mulai berlatih teknik pedang. Teknik pedang dasar dibangun dengan mengeluarkan kiroh batin dari dalam tubuh. Kemudian, itu akan dilepaskan untuk membentuk pedang roh Qi. Meskipun, itu sangat lemah dalam keadaan primitifnya. Meskipun itu adalah astris seni pedang tanpa batas astris, itu masih tidak mudah untuk dipraktikkan. 4 pedang manapun akan membutuhkan sejumlah besar kiroh untuk menerobos. Untuk pedang pertama, setelah panggung ditembus, orang tersebut akan mampu mengendalikan 100 pedang untuk terbang. Untuk menerobos seni pedang, seseorang perlu mendapatkan wawasan mendalam tentang pedang roh Qi. Spirit Qi sangat kuat jika digunakan dengan benar. Untuk mengontrolnya dengan benar, mata rantai spiritual di dalam tubuh harus diasah dan diizinkan untuk terhubung ke area inti batin seseorang untuk kiroh. Untuk mengubah kiroh menjadi pedang roh Qi akan menjadi yang paling penting. Su Yun mengangkat tangannya, mengarahkan kiroh tubuhnya, sehingga menyatu di telapak tangannya. Kirohnya mulai mengalir keluar, berkumpul di telapak tangannya dan membentuk bola biru cerah. Itu memesona untuk menonton. Su Yun tercengang oleh pemandangan itu saat dia menatap bola roh yang dia bentuk dari kirohnya. Kemudian dia mencoba memanipulasinya. Sambil secara bertahap memutar bola, dan setelah beberapa saat, ia berhasil memisahkannya menjadi gumpalan yang berbeda. Kemudian gumpalan mulai berubah menjadi lapisan tipis film yang menutupi telapak tangan Su Yun dengan ringan. Namun cakupannya tidak seragam, karena di beberapa tempat lebih banyak dan ada juga yang kurang. Alasan untuk ini adalah alam kultivasi Su Yun tidak cukup tinggi untuk jenis manipulasi ini. Meskipun Su Yun memiliki ingatan, kemampuan belajar, dan kemampuan, dia masih hanya dikultivasi 6 tahap alam pemula. Dia masih harus berlatih keras. Su Yun tidak tidur malam itu dan berlatih sampai pagi berikutnya. Saat fajar, dia berhenti berlatih, sehingga dia bisa mengambil makanan. Dia makan banyak untuk memulihkan diri dan melirik keluar jendela. Kemudian dia cepat-cepat pergi. Setelah sekitar setengah jam kemudian, ada ketukan di pintu. Serigala batu hitam, apakah kamu di sana? Menyamar sebagai sekte agama iblis, murid Zhang Daji yang berada di luar pintu. Setelah menghitung waktu, Su Yun takut murid-murid yang kembali ke sekte pedang abadi akan bergegas ke sini segera setelah mereka diberitahu tentang masalah ini. Semua murid yang menyamar tinggal di kamar saudaramu. Mereka hanya menunggu kedatangan para ahli untuk berkolaborasi menghancurkan sekte agama iblis. Zhang Dajiang dan rekan-rekannya ingin memberitahu Su Yun, tetapi setelah mengetuk pintu untuk waktu yang lama, tidak ada reaksi. Zhang Dajiang panik. Apakah sesuatu terjadi pada Dewa Pedang? Bising berisik-berisik. Mengapa begitu berisik? Serigala batu hitam sudah pergi pagi-pagi sekali, jadi mengapa kamu mengetuk pintu? Tidak bisakah kamu membiarkan aku tidur saja? Petik 2. Saat itu, ruangan di sebelah jemaah lainnya meledak gempar. Hilang. Setelah Zhang Dajiang mendengar ini, dia langsung membeku. Pada saat itu, suara pedang yang ringan beriak di langit. Setelah itu, suara itu menyebar dan langsung menuju ke langit sekte agama iblis. Aku tidak pernah berpikir bahwa di dalam lembah bulan sabit memiliki sekte yang begitu berbahaya. Bagus, bagus. Hari ini, aku, Huricane Blade akan menghukummu. Suara beriak di udara datang dari 4 sumber yang berbeda. 4 tetua sekte pedang abadi. Zhang Dajiang menatap kosong. Bab 16 Kristal Surgawi, Subscribe Penatua. Zhang Dajiang berlari ke kamar sesama murid dan berteriak, 4 tetua badai. Saudara-saudara, ini adalah 4 tetua badai. Petik 2. Saat keempat tetua badai turun, suara pedang yang keras sepertinya memenuhi langit. Sekte agama iblis yang diam meledak dalam aktivitas. Semua sekte melengkapi senjata mereka dan dengan canggung meninggalkan area latihan mereka dengan cara yang sangat malu. Saat seseorang menatap ke langit, ada hampir 100 orang dengan pedang yang menjulang tinggi. Orang-orang ini semua berpakaian mewah dengan baju besi yang rumit, dengan pedang Qi membungkus seluruh tubuh mereka. Mereka dengan bangga mengabaikan lembah seperti peri. Cahaya menyinari mereka dan membuat mereka tampak menakjubkan bagi para murid di bawah. Sekte agama iblis menjadi ketakutan. Ada situasi. Cepat, aktifkan pesonanya. Peringatan, bersiaplah untuk bertemu musuh. Peringatkan kepala sekolah. Orang-orang dari sekte agama iblis mulai berteriak dengan panik. Tersembunyi di balik bayang-bayang, Su Yun menatap langit dan diam-diam berbisik, apakah ini kekuatan seni pedang? Seni pedang dan seni pedang tanpa batas itu terpisah dari dunia. Teknik ini hanya membutuhkan transmisi Qi pedang ke seluruh tubuh untuk menghasilkan pedang yang melonjak. Mereka hanya menguasai ujung seni pedang. Inilah yang disebut seni pedang mereka. Dibandingkan dengan seni pedang tanpa batas, teknik mereka hanyalah permainan anak-anak.
Setelah Suyun mendengar ini dalam pikirannya, dia tetap diam dan berbalik untuk pergi. Segera, Sekte Agama Iblis mulai mengaktifkan berbagai pesona. Sejumlah besar cahaya kuat melilit bangunan Sekte Agama Iblis. Serangga yang tidak penting. Di langit, seorang pria dengan rambut putih panjang berkibar tertiup angin mencibir. Kemudian, tangannya mulai terbungkus oleh pedang Ki dan menebas ke arah formasi roh yang mengelilingi bangunan. Menabrak, ledakan. Dengan hanya serangan tangan kosong, dia mengirim Ki pedang sabit raksasa ke dalam formasi. Ki pedang ekstrim, seperti parang langsung menuju formasi. Seketika, formasi hancur dan Ki pedang sabit terus berjalan. Akhirnya, itu menabrak tanah dan membentuk kawah besar. Kekuatan sejati. Setiap orang yang melihat acara ini hanya memiliki dua kata itu di benak mereka. Langkah ini menyebabkan moral Sekte Agama Iblis anjlok secara drastis. Pada saat itu, di dalam area Kepala Sekolah Agama Iblis. Mengerikan, masalah besar. Kepala sekolah, ada masalah besar. Sesosok sosok bergegas masuk ke ruang utama kepala sekolah dengan panik. Di dalam, seorang pria dan wanita hanya bisa menghentikan hubungan cinta mereka saat ini dan melihat pria yang baru saja masuk. Seorang individu yang sangat kelebihan berat badan dengan kepala besar dan tahun-tahun besar berbalik menghadap pria itu. Seorang wanita muda yang cantik turun dari tubuhnya. Keduanya telanjang, tetapi mereka berbalik menghadap individu yang baru saja masuk. Mereka tidak benar-benar tampak malu dan hanya wanita muda yang menutupi dirinya dengan beberapa spray. Puan pedang yang luar biasa. Kepala sekolah Sekte Agama Iblis mengerutkan kening dan menatap individu pucat itu untuk bertanya, mengapa kamu begitu ketakutan? Kepala sekolah, di luar, ada banyak ahli, kau harus melihat. Situasi di luar tidak ada harapan. Petik 2. Pria itu berkeringat peluru saat dia mengatakan ini. Kepanikan terlihat jelas di matanya. Tidak berguna, dengan hanya beberapa ahli, apa yang kamu takutkan? Kumpulkan semua orang dengan cepat dan bersiaplah untuk menyerang musuh. Mari kita lihat siapa yang cukup berani datang ke sini untuk melawan sekte aku. Petik 2. Kepala sekolah dengan jijik mencibir dan mengenakan pakaiannya. Dia langsung menuju ke arah keributan di dekat tempat latihan. Utusan itu hanya menundukkan kepalanya dan tetap di dalam ruangan. Hanya setelah kepala sekolah pergi, dia mengangkat kepalanya. Wajah panik yang dia miliki segera dihapus dari wajahnya. Dengan matanya yang cepat, dia dengan cepat mulai memeriksa kamar kepala sekolah. Ruangan ini tidak jauh lebih baik daripada aula utama istana. Meskipun demikian, itu masih ditutupi dengan cat emas cemerlang, tiang-tiang yang kuat dan tempat tidur besar, yang lebarnya hampir 5 meter. Saat ini, istri kepala sekolah Zheng Mei tetap di atas tempat tidur, dan berspekulasi tentang tindakan utusan muda itu. Anak kecil, kamu benar-benar tampan, apakah kamu baru di sekte ini? Istri kepala sekolah terkekeh ringan, memperlihatkan paha putihnya membuat godaan tak terhindarkan. Namun, pria itu bahkan sepertinya tidak mendengar kata-katanya. Dia langsung menuju meja di samping tempat tidur, tetapi sepertinya hanya mencari sesuatu. Diabaikan. Tubuh telanjangnya diabaikan. Istri kepala sekolah tiba-tiba menjadi marah. Namun, pria ini dengan cepat membuka dan menutup laci dan mengeluarkan satu barang dari harta yang dia temukan. Itu adalah kotak harta karun kecil yang berisi kristal surgawi. Setelah dengan cepat menganalisis isinya, dia dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Saat istri kepala sekolah melihat benda itu, dia membeku sejenak. Kemudian, dengan suara nyaring, beraninya kau melepaskan kristal surgawi. Suamiku, apakah kamu lelah hidup? Dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini akan begitu berani untuk mencuri harta ini di depan wajahnya. Segera, dia mengabaikan harga dirinya dan merobek spray. Dia melompat dari tempat tidur tanpa pakaian dan melemparkan pukulan ke arah pria itu. Pukulannya diresapi dengan kekuatan spiritual yang kaya, dengan kekuatan dua duri baja, menusuk ke tubuhnya. Saat tinjunya mendekati Suyun, dia dengan cepat melepaskan perkamen dari cincin spasialnya dan memblokir pukulan dari pemimpin wanita menggunakan perkamen itu sebagai perisai. Sebuah perkamen. Istri kepala sekolah terkejut. Tidak menunggu respon sok istri kepala sekolah, cahaya terang terpancar dari perkamen. Kemudian bayangan kabur dari sepasang telapak tangan tua menjulur keluar dari perkamen dan bertabrakan dengan pukulan telapak tangan istri kepala sekolah. Ledakan. Serangan telapak tangan keempat. Suara gemuruh yang dipancarkan. Segudang serangan roh seperti pedang langsung menyebar ke seluruh tubuh istri kepala sekolah. Seluruh tubuhnya segera dipenuhi dengan luka. Puci, TL, suara tebasan, jika kamu punya yang lebih baik, katakan padaku. Istri kepala sekolah baru saja jatuh ke tanah dan batuk darah. Sejumlah besar luka pedang mulai muncul di sekujur tubuhnya. Dia bahkan sulit untuk bangun. Karena dia melihat alam kultivasi murid yang lemah, dia telah meremehkannya sehingga dia menderita luka besar dan kerugian. Aku tidak berpikir bahwa para tetua hanya berjumlah sebanyak ini. Suyun tetap tenang dan bahkan tanpa melirik istri kepala sekolah, dia berbalik untuk pergi.
Memanfaatkan semua kirohnya hingga batasnya, dia jatuh dari sisi jendela dan melompat keluar. Dia dengan cepat pergi. Dan sekarang, saatnya untuk berlatih di luar. Sekte Pedang Abadi, aku tidak pernah peduli dengan kalian. Mengapa kamu ingin datang ke sini dan mengganggu aku? Kepala sekolah Sekte Agama Iblis berwajah pucat menengadah ke langit dan berteriak. Kamu orang keji. Dengan mengandalkan lembah bulan sabit, kamu telah melakukan segala macam tindakan keji dan telah menjadi momok dunia. Sekte Pedang Abadi telah menentukan bahwa sekte ini harus dimusnahkan dari muka dunia. Hari ini, aku telah menemukan tindakan keji yang telah kamu lakukan, bagaimana aku bisa membiarkan sekte ini ada? Seorang tetua dari 4 tetua badai berkata dengan dingin. Bah! Kepala sekolah meludah dan dengan cepat tertawa terbahak-bahak, keadilan apa yang kamu miliki untuk membasmi sekte agama iblis? Kamu adalah seorang munafik. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu, bahwa kamu hanya ingin mencuri kristal surgawi, aku. Wajah para tetua badai sedikit mengernyit, tetapi segera kembali normal. Kemudian seorang penatua memutuskan bahwa ini adalah negosiasi yang cukup dan dengan keras berteriak, bunuh semua orang, jangan biarkan siapapun melarikan diri. Ya Pak. Faksi elit dari Sekte Pedang Abadi menanggapi dan mulai mengambil tindakan. Hahaha, ayo. Datang, kepala sekolah ini tidak takut padamu. Tepat pada waktunya untuk aku gunakan, seni iblis-iblis tertinggi. Menjadi pengorbanan untukku, mati untukku. Kepala sekolah tertawa. Tapi tawa ini hanya berlangsung sesaat, sebelum wajahnya tiba-tiba menegang. Dia sepertinya merasa ada sesuatu yang salah dan dia berbalik dan dengan cepat bergegas kembali ke istananya. Setelah tiba di kamarnya, dia terkejut menemukan istrinya terbaring di lantai sambil batuk darah dan kotak harta karun di dalam laci yang menyimpan kristal surgawi telah menghilang. Bab 17 Berjuang dan Kabur, Subscribe Penatua. Kristal surgawi telah menghilang. Dengan marah, kepala sekolah menjambak rambut istrinya dan meraung, apa yang terjadi? Di mana kristal surgawi aku? Petik 2. Idiot, pembawa pesan itu, palsu, dia hanya bersiap untuk mengambil keuntungan darimu dan mencuri kristal surgawi. Istri kepala sekolah yang lemah menjawab. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang murid pemula roh. Apakah kamu mencoba untuk menipu aku? Kepala sekolah tidak percaya apa yang dikatakan istrinya. Alam istrinya lebih tinggi dari Suyun dengan banyak tingkatan, bagaimana dia bisa salah mengira tingkat kultivasi Suyun yang sebenarnya? Meskipun istrinya tidak maha kuasa, tetapi dia seharusnya dapat dengan mudah mengalahkan seorang murid pemula roh. Terlebih lagi, seorang pria datang ke kamarnya hanya untuk menipu dia. Beraninya dia. Istrinya tetap diam. Sampah. Kepala sekolah yang marah baru saja membanting istrinya ke tanah. Saat dia berdiri kembali, dia menganalisis ruangan. Matanya tertuju pada jendela yang pecah. Kamu tidak akan bisa pergi jauh. Begitu kepala sekolah mengatakan ini, dia menoleh ke arah Suyun. Namun, saat itu, pedang roh yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan suara jeritan pedang memenuhi ruangan. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari. Seorang pria dengan satu pedang sendirian membantai jalannya ke kamar. Suara pedang yang memekik segera memenuhi seluruh ruangan. Brengsek. Mata kepala sekolah menjadi merah saat dia menatap yang lebih tua. Tanpa kristal surgawi, akan sangat sulit untuk berurusan dengan penatua badai. Tercela, kamu bahkan berani mencuri kristal surgawi aku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kepala sekolah dengan dingin berteriak. Dicuri. Alis penatua badai berkerut. Baik, baik. Tidak masalah jika aku tidak memiliki kristal surgawi, aku akan membiarkan kamu mengalami kekuatan seni iblis-iblis tertinggi. Setelah dia selesai berbicara, kepala sekolah pergi ke arah tetua badai. Pada saat ini, ledakan meletus dari para murid Sekte Pedang Abadi. Penatua naga tiba, luar biasa. Sekte agama iblis akan dibasmi hari ini. Suara-suara itu terus berlanjut, semua dari mereka sangat gembira. Saat ini, di tempat lain di Crescent Valley. Suyun yang terengah-engah dengan cepat melarikan diri. Hahaha, ini benar-benar kristal surgawi. Ini benar-benar kristal surgawi. Wah, kamu baru saja menang besar. Hahaha. Tetua pedang itu tertawa terbahak-bahak. Kali ini, aku harus berterima kasih padamu atas bantuanmu. Suyun perlahan bernapas saat dia melarikan diri ke jalan setapak. Aku hanya membantu sedikit. Yang paling penting adalah kamu cukup berani. Kamu fokus di hati kamu. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah mencapai ini. Penatua pedang tertawa. Aku benar-benar sangat beruntung. Suyun mulai melambat untuk beristirahat. Dengan kedatangan para tetua dan murid Sekte Abadi, mereka sepenuhnya memaksa Sekte Agama Iblis untuk fokus pada mereka. Semua perhatian tertuju pada konfrontasi dan dengan skill Sword Steel, aku dengan mudah berhasil lolos. Bagaimana jika kamu tidak lolos? Kalau begitu aku tidak akan bisa mendapatkan kristal surgawi. Jika dia bisa melihat melalui penyamaranku, maka aku akan segera melarikan diri. Di luar, dengan bantuan sesepuh Sekte Pedang Abadi, mereka dapat melindungiku dan membiarkanku melarikan diri.
Lalu bagaimana kamu tahu bahwa kepala sekolah sekte agama iblis akan memeriksa situasinya, daripada langsung menyerangmu? Ini hanya analisis aku tentang kepala sekolah sekte agama iblis. Analisis. Ya, analisis sederhana dari kepala sekolah sekte agama iblis. Jika kepala sekolah benar-benar jahat, maka dia akan memiliki kebiasaan. Salah satu kebiasaan itu adalah berkelahi dan lari. Jika kristal surgawi berada di luar, itu akan melepaskan aura yang kuat. Para tetua badai pasti akan merasakan auranya. Menurut kamu apa yang akan dilakukan tetua badai? Nah, jika mereka bisa, mereka akan mengambilnya, tetapi jika kepala sekolah memilikinya, itu akan berbeda. Kepala sekolah akan menilai situasi terlebih dahulu. Jika dia bisa membunuh tetua badai, dia akan menyelamatkan kristal surgawi. Jika tetua badai terlalu kuat, maka dia akan langsung mengkonsumsi kristal surgawi. Petik 2. Kristal surgawi memancarkan aura agung, yang mampu mendominasi banyak aura harta karun lainnya, oleh karena itu kepala sekolah yang jahat mungkin akan memilih untuk memasukkannya ke dalam kotak untuk menyembunyikannya. Wah, jika dia tidak meletakkannya di dalam, tetapi menyimpannya. Dengan dia, apa yang akan kamu lakukan? Penatua pedang bertanya. Maka itu hanya takdir. Dengan pertarungan pedang antara tetua badai dan kepala sekolah sekte agama iblis, aku tidak akan bisa bersaing untuk mendapatkan kristal surgawi. Bahkan jika kebetulan terjadi dan aku berhasil, aku khawatir aku akan dikejar oleh murid-murid dari sekte pedang abadi dan sekte agama iblis segera. Petik 2. Lalu mengapa kamu bahkan membutuhkan elit SWAT set immortal? Jika mereka tidak datang, bagaimana aku bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan harta ini? Belum lagi, mereka mungkin akan membasmi sekte agama iblis. Setelah mereka berhasil, tidak ada satupun dari sekte agama iblis yang akan keluar untuk membunuhku. Aku tidak pernah berpikir bahwa tetua sekte pedang abadi yang terkenal di dunia akan digunakan oleh anak sepertimu. Aku tidak menggunakannya, itu hanya persimpangan kepentingan. Mereka ingin menghancurkan sekte agama iblis dan aku ingin mendapatkan kristal surgawi. Kami berdua menang. Jika rencana kamu tidak berhasil, apa yang akan kamu lakukan? Sebuah kesalahan bisa merenggut nyawamu, tahu. Rencana itu melibatkan banyak keberuntungan, tetapi bahkan jika hanya ada 1% peluang, aku akan tetap mencobanya. Penatua pedang terkejut, kamu terlalu berani. Apakah kristal surgawi bahkan layak untuk hidupmu? Jika aku tidak menyelesaikan ini, hidup atau mati, tidak akan ada bedanya, tapi... Aku tidak punya banyak waktu lagi. Mata Suyun berkontraksi dan menatap keluar. Penatua pedang diam-diam mengerti apa yang dimaksud Suyun. Suara tetua pedang masih lemah karena kelelahan kiroh. Meskipun tetua pedang hanya tinggal di luar sebentar, dia sangat merasakan efeknya. Wah, aku tidak bisa tinggal di luar lagi. Luangkan waktu untuk belajar dan menjaga dirimu sendiri. Kata penatua pedang sambil menghilang. Senior, hati-hati. Setelah Suyun selesai, dia terus melarikan diri. Namun, saat ini, sebuah suara keluar dari perkamen, sial. Seseorang yang kuat akan datang. Hati-hati, hati-hati. Kuat. Suyun sedikit tercengang. Dia hanya bisa mendengar suara renyah yang keras mendekat. Kamu orang yang tercela, beraninya kamu baru saja memasuki tamasya sekte pedang abadi. Mohon maaf dan berlutut, kalau tidak aku akan mengubahmu menjadi abu. Petik 2. Teriakan itu datang dan seorang murid sekte pedang abadi yang berpakaian mewah muncul di langit di atas Suyun. Sangat cepat. Suyun ketakutan sampai ke tulangnya. Orang ini adalah salah satu yang disebut tetua pedang abadi. Bagaimana kekuatannya bisa mengalahkan kekuatan orang ini? Sekte pedang abadi mengirim seseorang. Apakah kamu mengatakan kristal surgawi? Tak tahu malu, apakah ini cara mereka membalas aku? Suyun sangat marah. Melarikan diri, itu sama sekali tidak berguna, bahkan dengan kecepatan alam pemula rohnya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ahli di depannya? Apakah sekte pedang abadi benar-benar menginginkan kristal surgawi? Lawannya hanya tinggal di langit dan menggertakkan giginya. Dia hanya berdiri dan menatap tangan yang memegang kotak harta karun itu. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak penatua pedang abadi. Karena kamu berhasil melarikan diri begitu cepat, biarkan aku melihat seberapa bagus kekuatanmu. Suyun hanya mengerutkan kening dan tiba-tiba membuka kotak itu. Nak, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Sekte pedang abadi bertanya dengan kaget. Karena aku tidak bisa melarikan diri, mengapa tidak melawan? Suara Suyun dipenuhi dengan penyesalan dan niat membunuh, tapi dia membuat keputusan terakhirnya. Bab 18, Serangan Balik Roh Novice. Di langit luas di atas, cahaya menyinari lawan dengan rambut putih berkibar yang berdiri di atas pedang putih ramping. Pria itu sebenarnya seorang wanita. Selain itu, dia sangat cantik. Dia memiliki perawakan ramping dan rambut seperti tinta yang mengalir seperti air terjun. Ciri-cirinya sangat indah, hampir sempurna. Dia memiliki mata seperti phoenix yang menusuk, bibir yang lembut, pipi putih yang sempurna dan tampak seperti batu geokristal. Dia memiliki kesucian seperti peri yang memancar dari sini, seperti bangsawan sejati.
Jika seseorang tidak dapat menyaksikan situs ini, siapapun akan mengatakan bahwa wanita ini tidak pernah ada. Seperti bunga pucat segar dan redup dari matahari dan bulan setiap beberapa menit. Memukau. Siapapun yang melihat Dewi ini, kamu akan dipenuhi dengan nafsu dan hati serta jiwa kamu akan diambil. Sementara itu, Suyun menarik napas dalam-dalam. Kaca. Kotak harta karun berisi kristal surgawi dibuka. Suasana surgawi yang menakjubkan berkembang biak seperti bunga teratai yang mekar seperti api. Angin meniup jubah Suyun saat dia membatalkan efek siluman pedang di tubuhnya. Dia berhenti menggunakan bubuk siluman. Kemudian, kiroh di sekitarnya mulai mengelilinginya, menutupinya seperti kepompong. Wanita abadi yang melihat aura di sekitarnya mulai menutupi Suyun, langsung dimarahi dari langit, berhenti segera. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Namun, Suyun hanya menutup telinga terhadap teriakannya. Kotak indah itu mulai kehilangan kilaunya saat sebuah batu gelap tiba-tiba meledak menjadi cahaya warna-warni yang cerah. Aura kuat yang dipancarkan batu-batu ini meluap, menyebabkan Suyun menjadi terengah-engah. Dia tidak bisa tidak mundur beberapa kali. Saat kotak itu bergetar di tangannya, dia merasa bahwa kotak itu bisa terbang begitu saja ke langit. Dia menenangkan sarafnya, mengatupkan giginya menahan aura sekitarnya membungkus di sekelilingnya. Penatua pedang, bagaimana cara menggunakan ini? Suyun bertanya melalui giginya. Tanamkan di dadamu. Suyun tidak ragu untuk mengambil kristal surgawi. Begitu kristal surgawi berada di tangannya, rasanya seperti telah menjadi makhluk. Itu meronta-ronta, seperti ingin lepas dari genggaman Suyun. Dia mengepalkannya dengan kekuatan penuh untuk memastikan itu tidak bisa melarikan diri. Kemudian, tergelincir. Kristal surgawi menghilang. Pada saat kristal surgawi menyentuh dadanya, itu mulai meleleh dengan cepat seperti es. Suyun mempertahankan kesadarannya dan tetap membuka matanya. Kemudian, dalam sekejap, cahaya gelap naik dari dada Suyun ke langit. Itu adalah pemandangan yang agung dan megah, seperti matahari terbit saat fajar. Benar-benar mengejutkan. Suyun dikelilingi oleh puing-puing yang melayang di sekitarnya yang sepertinya memancarkan aura kekuatan. Tanah di bawah kakinya menjadi hitam arang. Melihat ini, wanita peri yang bermartabat hanya bergumam, tidak mungkin, bahkan jika itu hanya sebagian dari kristal surgawi, itu mengandung kekuatan dewa tertinggi. Aku tidak tahu bahwa kekuatan yang terkandung di dalamnya luar biasa. Petik 2. Suyun dipenuhi dengan keringat di wajahnya, karena kali ini, dia berada di bawah banyak tekanan. Dari kekuatan kristal surgawi, kirohnya menembus banyak tahap. Kristal surgawi tetap berada di dadanya saat energi terus mengalir keluar darinya. Semangat Ki sepertinya tidak ada habisnya. Tulangnya, pembuluh darah, organ, del semuanya diselimuti dengan gas emas misterius. Kedua matanya berubah menjadi emas, saat kristal surgawi di dadanya melepaskan kiroh. Tampaknya tubuhnya mulai mengumpulkan kekuatan tak terbatas. Dia langsung terlahir kembali. Dia melepaskan kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu. Kekuasaan. Suyun bisa dengan jelas merasakan semangat Ki mengalir melalui dirinya. Sama seperti orang yang makan enak dan tidur nyenyak. Kelincahan, kekuatan, aura, indera roh dan kecakapan kiroh meningkat ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemampuan manipulasi spiritualnya telah menjadi mengerikan. Gelombang udara datang dan meniup Dewi Abadi kembali sedikit. Kristal surgawi benar-benar barang berharga, tetapi kamu, orang yang lemah benar-benar harus menggunakannya. Namun, bagaimana kamu bisa mengatasi yang abadi? Kultivasi kamu yang buruk tidak dapat menahan kekuatan besar aku. Menyerah dan serahkan saja. Yang abadi tidak berani menunggu. Setelah dia selesai, salju putih yang mengelilinginya mulai berubah menjadi pedang dan tiba-tiba terbang menuju Suyun. Tepat saat pedang itu tiba, Suyun menukik untuk menghindar saat rambut berdiri di tubuhnya. Suyun menatap cahaya putih dan tetap terdiam. Masih tercengang, dia mengangkat pedangnya yang berkarat dan dengan tubuhnya yang diselimuti kiroh, dan menusukkan pedangnya ke serangan yang datang. Energi kiroh yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke pedangnya saat dia bentrok dengan pedangnya. Dentang. Pedang berkarat sebenarnya berhadapan dengan pedang putih seorang immortal. Pedang bertabrakan. Meskipun pedang berkarat itu direndam dengan kiroh dan menjadi sangat kuat, pedang itu masih kalah dari pedang putih dan langsung hancur menjadi bubuk. Namun, pedang putih itu masih terus melaju dan langsung menuju ke Suyun. Bang! Pedang putih Dewi Abadi benar-benar kehilangan ki pedang sombongnya yang ganas, karena bergetar gila-gilaan, tetapi dia terpaksa mundur dari kekuatan tabrakan. Hati Suyun menjadi dingin setelah dia melihat ini. Saat energi roh menyelimuti tangannya, dia bergegas menuju Dewi Abadi. Dia tidak bersenjata, tetapi dia masih bergegas maju untuk memberikan serangan yang ditujukan ke kepala Dewi Abadi. Jika serangan ini mengenai, maka yang abadi pasti akan mati dengan kepala terbuka. Namun, yang abadi itu menakutkan dengan cepat. Ketika tinju hendak menyentuh tubuhnya, dia menghilang begitu saja. Dia muncul kembali di belakang Suyun.
Bang! Dia langsung menggunakan serangan telapak tangannya, menghancurkan tanah dan mengguncang pegunungan di sekitarnya. Batu terbang kemana-mana, kiroh yang ditransmisikan tinju ke tanah seperti kekuatan air terjun yang menghantam tanah. Kamu sangat ceroboh. Melihat tindakan Suyun, Dewi Abadi sangat marah. Tangannya mencengkeram pedang putih dan melesat di udara untuk menusuk Suyun. Itu seperti kilat putih. Puci. Pedang menembus Suyun. Darah berceceran. Tebasan pedang roh yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul di Suyun. Tetapi, kiroh misterius yang melilit Suyun langsung memblokir tebasan pedang roh yang masuk. Dan, Suyun bahkan tidak merasakan sakit. Kemudian, Suyun tiba-tiba berbalik dan menggunakan kekuatan spiritual misterius yang dalam. Dia menebas pedang putih dari Yang Abadi dan tinjunya mendaratkan pukulan ke bahu Dewi Abadi. Bang! Dewi Abadi tertangkap basah dan bahunya mendapat pukulan, lagi dan lagi sampai dia mulai batuk darah. Suyun menarik napas dalam-dalam dan melirik luka di dadanya. Dia melihat bahwa dagingnya telah rusak, tetapi ternyata dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri. Kekuatan abadi roh abadi yang dianugerahkan kepada aku. Tidak heran para pembudidaya kecanduan kultivasi, Ki roh abadi sangat menakjubkan. Kata Suyun. Sepertinya aku telah meremehkan kekuatan kristal surgawi. Saat peri mendesiskan kata-kata ini, matanya menyipit dan dia mulai terlihat serius. Dengan pedang putih di tangannya, dan satu mata tertutup, dia mengutuk keras. Pedang untuk hatiku, bangkit semangat Ki. Aku mengorbankan darah abadi, seni langit tertinggi. Dengan kata-kata yang diucapkan, angin di sekitar daerah itu tiba-tiba meningkat. Langit menjadi gelap dan puing-puing mulai naik. Angin puyuh putih mulai membungkus pedang putih, seolah-olah angin tertarik padanya. Tidak baik. Tiba-tiba, Sword Elder memperingatkan. Ekspresi Suyun memucat saat dia mendengar peringatan dari tetua pedang. Seni pedang varian baru. Suyun berbisik. Seluruh lembah bulan sabit tampaknya memancarkan aura pedang, seolah-olah pedang roh Ki-nya telah membentuk medan mutlak. Lembah itu telah menjadi domain pedangnya. Banyak binatang roh di lembah segera bersujud untuk menyerah melawan kekuatan yang tak tergoyahkan ini. Binatang itu bahkan tidak berpikir untuk melawan kekuatan seperti itu. Nak, cepatlah, ini adalah pedang Ki murni. Jika aku masih hidup, itu hanya tipuan yang menyedihkan. Namun, kamu hanya seorang murid pemula roh, kamu tidak dapat menahan kekuatan gerakan ini. Cepat melarikan diri, meninggalkan. Penatua pedang meraung gugup. Namun, Suyun tetap diam, seberapa lebar pedang Ki ini menyebar, pedang Ki ini ada di mana-mana, kurasa aku tidak bisa melarikan diri. Penatua pedang mengira dia salah dengar, dia tertegun, apakah kamu ingin menyerah? Tentu saja tidak. Jawab Suyun. Tiba-tiba, dia tidak pergi, tetapi menuju ke arah yang berbeda, dia bergegas menuju Yang Abadi. Anak laki-laki, apa yang kamu lakukan? Penatua pedang segera bertanya. Untuk mati. Melihat bahwa pria itu tidak melarikan diri, tetapi benar-benar bergegas ke arahnya, Yang Abadi tersenyum. Kemudian dia pedang Ki menyelimuti pedang putihnya lagi dan dikirim menebang ke arah Suyun. Ledakan, ledakan. Setiap tebasan memiliki kekuatan yang cukup untuk membentuk retakan yang dalam di tanah. Ini adalah kekuatan sejati dari roh abadi. Dengan teknik ini, dia tampaknya memiliki kekuatan yang cukup untuk membelah seluruh bumi. Saat pedang Ki terus membanting ke bawah dan menutupi seluruh langit, pedang Ki membuat Suyun menegangkan tubuhnya, kulitnya, pembuluh darahnya, dan sebagainya. Dia benar-benar tidak nyaman. Kamu sudah selesai bocah. Selesai. Kamu terlalu sombong dan semuanya akan hilang. Penatua pedang berkata, kamu terlalu sombong. Namun, Penatua pedang terkejut bahwa dengan beberapa langkah, Suyun benar-benar langsung muncul di depan Yang Abadi. Tidak menunggu reaksinya, dia mengulurkan salah satu jarinya dan melepaskan tusukan pahit ke lengan Abadi. Satu jari yang lembut, benar-benar menghasilkan efek misterius. Sehat. The Immortal hanya menggigil lagi dan lagi. Dengan pedang putih masih di tangannya dan gas putih yang mengelilingi lembah, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dari bibirnya. Serangan pedang Ki yang bergerak menuju Suyun tiba-tiba menghilang. Apa? Penatua pedang benar-benar tercengang. Bab 19, 60.000 koin roh, subscribe Penatua. Pedang Ki besar yang memancarkan aura kuat menghilang begitu saja tanpa jejak. Di daerah sekitarnya, pedang Ki yang meluap sebelumnya telah menghilang. Semuanya hilang begitu saja, seolah tidak pernah terjadi. Bagaimana ini bisa? Dewi Abadi terkejut dan terkejut, kau benar-benar menghancurkan seni pedang varian baruku. Hanya siapa kamu? Tetapi tepat pada detik berikutnya, perutnya menerima pukulan dan seluruh tubuhnya mundur selangkah. Suyun tidak memberinya kesempatan untuk pulih, jika kamu memiliki keuntungan, kamu harus menang. Yang Abadi sangat kesal dan mengabaikan efek yang jelas dari ramuan surgawi pada lawannya. Dia sedang memikirkan betapa tercelanya Suyun. Segera, dengan jentikan tangan, dia mengepalkan pedang putih dan mengerahkan seluruh kekuatannya.
Aura pedang menyapu lembah lagi saat pedang Qi mulai memenuhi lembah. Suyun tetap acuh tak acuh dan tidak ada rasa takut yang ditunjukkan. Dia sudah tahu hasil dari upaya yang tidak berguna ini. Saat itu, serangkaian pedang bersiul melengking mulai bergerak menuju lokasi mereka. Seorang tetua berjubah biru telah tiba. Dia melirik situasi dan melihat konflik. Dia melihat immortal di tanah dan Suyun memegang pedang. Itu adalah Penatua Badai. Tampaknya dia telah mengalahkan kepala sekolah. Tanpa kristal surgawi, kepala sekolah sekte agama iblis dengan mudah ditangani. Hati Suyun menjadi dingin. Dia sekarang harus menghadapi immortal dan Penatua Badai. Bahkan dengan bantuan kristal surgawi, bagaimana dia bisa memenangkan ini? Aku harus mundur. Dia mengambil keputusan, berbalik dan dengan cepat melarikan diri. Kau ingin melarikan diri? Tidak semudah itu. Penatua Badai menambah kecepatannya dan dengan cepat mengikuti Suyun dengan pedang Qi-nya menjerit. Dengan harta karun dalam genggamannya, Penatua Badai dengan kejam mengirim pedang roh Qi ke Suyun. Tiba-tiba, dengan belokan tajam, Suyun berbalik ke arah Penatua Badai. Tubuhnya dibungkus dengan Qi roh yang kuat dari kristal surgawi. Saat serangan pedang roh Qi mengenai tubuhnya, Suyun mengabaikannya begitu saja. Kemudian, dia langsung membidik dahi Penatua Badai dengan tinjunya. Tuh! Penatua Badai tidak pernah menyangka bahwa Suyun akan berbalik dan menyerangnya, sudah terlambat untuk menghindar. Dia segera memakan tinjunya dan terlempar ke belakang. Dia terbanting ke pohon dan tidak bisa berhenti gemetar. Penatua Badai terluka parah. Setelah Suyun melihat ini, dia tetap tenang. Kekuatan Penatua Badai, bagaimana mungkin dia tidak menghindari serangan telapak tangan yang sederhana? Suyun hanya takut. Meskipun dia berhasil mengalahkan pemimpinnya, dia masih terluka parah. Meskipun demikian, ini adalah kesempatan. Suyun menatap tetua yang jatuh dan melompat dengan niat untuk membunuh. Dia membalikkan jalan aslinya dan tidak melarikan diri, sebenarnya. Dia bergegas menuju Penatua Badai. Dia ingin membunuhnya. Jauh di sana, Dewi Abadi melihat niat Suyun dan memanggil. Hatinya bergetar, karena dia tidak menyangka bahwa Suyun sebenarnya seberani ini. Dewi Abadi segera bergegas dengan niat untuk secara sembrono mendorong orang ini menjauh dari yang lebih tua. Namun, Suyun tidak menghindar, bagaimanapun, masih ada perbedaan jarak. Tidak ada waktu bagi Dewi Abadi untuk membantu sesepuh ini. Dia hanya bisa menghancurkan kepala Penatua Badai dan menghindari Dewi Abadi. Kuncinya hanya untuk tidak terluka, dengan kekuatan kristal surgawi, selama dia tidak terluka parah, dia tidak bisa mati. Tiba-tiba, dadanya menjadi panas dan seketika kekuatan yang sangat melimpah yang bocor seperti balon mulai dengan cepat menghilang. Tidak bagus, efek dari kristal surgawi akan segera berakhir. Penatua pedang berseru dengan keras. Efeknya menghilang, tanya Suyun. Kamu dapat menggunakan kristal surgawi dan itu sangat kuat. Namun, karena kultivasi kamu buruk, itu tidak akan bertahan lama. Itu tidak bisa bertahan lama. Setelah Suyun mendengar ini, wajahnya memucat. Saat ini, dengan kekuatan kristal surgawi dia bisa membunuh Penatua Badai, tetapi membunuh tanpanya. Apakah dia bahkan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Dewi Abadi? Jika efek dari kristal surgawi menghilang, dia akan mati. Saat pikiran Suyun dengan cepat menilai situasi dengan kecepatan kilat, dia segera membuat keputusan. Suyun tiba-tiba berbalik lagi dan mengalihkan arah niat membunuhnya. Kali ini, dia menuju ke arah Dewi Abadi. Mata Dewi Abadi melebar karena terkejut dan ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Dia berhenti di jalurnya karena dia tidak tahu bagaimana dia akan membela diri. Kemudian, di detik berikutnya, Suyun mengambil kesempatan dan dengan cepat mendekat, berbalik dan melarikan diri. Dewi Abadi mengangkat alisnya. Meskipun demikian, dia tidak mengejar. Sebagai gantinya, dia pergi ke arah Penatua Badai dan mengambil 2 pil obat dan memberikannya kepada Penatua Badai yang terluka. Penatua Badai menelan pil dan kulitnya meningkat pesat. Kenapa kamu tidak mengejarnya? Penatua Badai bertanya saat dia perlahan bangkit, melirik ke arah jalan Suyun. Ketika dia menelan kristal surgawi, terlalu merepotkan untuk berurusan dengannya. Kita harus menunggu efek dari kristal surgawi menghilang sebelum kita memiliki kesempatan. Apakah kamu bisa menemukannya? Ya. Dewi Abadi mengulurkan tangannya dalam cahaya dan di antara jari-jarinya, orang bisa melihat sehelai rambut yang sangat halus. Sementara itu, dengan cadangan terakhir dari kristal surgawi habis, Suyun pingsan di hutan belantara. Setelah Suyun sadar kembali, dia merasa bahwa dia bahkan tidak memiliki setengah dari kekuatan aslinya. Dia segera mengeluarkan makanan dari cincin spasialnya dan dengan rakus memakannya sampai dia kenyang. Dia butuh 1 hari penuh untuk pulih. Kristal surgawi sangat melelahkan dan seseorang harus berkultivasi selama 50 hari untuk memulihkan Qi roh sebelum dia bisa maju ke alam berikutnya. Bahkan jika butuh 100 hari, itu tidak akan mengejutkan. Ini adalah biaya menggunakan kristal surgawi. Berkaitan dengan kristal surgawi, Suyun tidak sepenuhnya memahami sifat-sifatnya. Dia hanya tahu bahwa itu adalah harta kuno yang tak ternilai.
Dia duduk bersila di atas batu datar dan membuka kotak harta karun itu. Dia mengambil kristal surgawi dan dengan hati-hati memeriksanya. Kristal surgawi telah kehilangan kilaunya. Awalnya berwarna gelap, tetapi sekarang menjadi abu-abu. Itu tidak mengeluarkan bau apapun dan energi di dalamnya sepertinya sudah habis. Su Yun tidak bisa menyia-nyiakan hari-harinya untuk pulih, karena dia harus mencapai tujuannya. Dia telah memperoleh kristal surgawi, jadi tujuannya tercapai. Meskipun perjalanan ini memakan waktu lebih lama dari yang diperlukan, dia masih memiliki panen besar. Setelah menemukan kota terdekat, dia membeli kuda jantan lain dan bergegas menuju kota Danau Cermin. Dia langsung pergi ke rumah lelang Sky Sun. Di sini, itu masih penuh sesak dengan kerumunan besar. Bisnis itu ramai dan ramai. Su Yun menarik napas dalam-dalam saat gilirannya menyerahkan tugasnya. Dia membuka cincin spasialnya dan mengobrak-abriknya untuk menemukan tugas buah bulan sabit. Dia kemudian menyerahkan tugas itu. Tolong beri aku kartu tugas. Resepsionis Li Fei dengan malas memanggil. Kartu tugas diserahkan dan buah bulan sabit diberikan. Setelah resepsionis Li Fei melihat buah itu, wajahnya yang longgar tiba-tiba terkejut. Dalam 10 tahun resepsionis bekerja untuk rumah lelang Matahari Langit, dia pernah melihat buah bulan sabit sekali. Tubuh yang gelap dan seperti api itu tak terlupakan. Ini. Li Fei mengambil buah itu, menatapnya dan tiba-tiba merenggut keras Su Yun dan menatap. Kamu benar-benar berhasil mendapatkan buah bulan sabit. Setelah Li Fei memeriksa kartu tugas, dia hampir meneriakkan isinya dengan keras. Tolong beri aku hadiahnya. Aku, bagus, sangat bagus. Li Fei tiba-tiba bersorak dan mengangguk. Dia kemudian melanjutkan untuk mendapatkan hadiah. Tetapi ketika dia pergi untuk mendapatkan hadiah, matanya masih penuh dengan ketidakpercayaan. Li Fei bukan pembudidaya, tetapi di rumah lelang Sky Sun, ada banyak pembudidaya roh. Dia merasa bahwa level Su Yun tidak terlalu tinggi. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan buah bulan sabit? Pria ini sangat aneh, apakah dia punya pembantu? Li Fei bingung. Setelah kira-kira beberapa menit, kartu mata uang roh diisi dengan 60.000 koin roh dan diserahkan kepada Su Yun. Su Yun mengkonfirmasi jumlahnya. Benar. Kemudian dia berlari menuju area perdagangan dan mulai memilih bahan dari tumpukan besar. Pelet obat budidaya, pelet bunga ilahi, pelet langit merah, pelet giok kristal, pelet hati suci. Menempa obat tubuh, pasta tubuh penyembuhan, obat naga ilahi, bedak tubuh yang menentang. Manual latihan penguatan tubuh 1 inti. 1 kristal tungku alam. Aku butuh banyak bahan alkimia. Aku juga membutuhkan bahan kultivasi ini. Di depan jendela, Su Yun meminta banyak bahan. Sementara daftar materi sedang dibuat. Personil yang menyelesaikan pesanan di dalam sangat sibuk. Mereka terus-menerus melihat catatan untuk menemukan materi. Banyak anggota staf lain masuk ke dalam untuk membantu. Sumber daya rumah lelang Sky Sun sangat besar dan banyak barang tidak dapat dibeli di tempat lain. Meskipun demikian, dengan Su Yun memesan begitu banyak bahan yang relatif langka, orang-orang di belakang tampak tercengang. Bagaimana seorang murid Spirit Novice memiliki begitu banyak uang? Orang-orang di belakang berbicara satu sama lain dengan tenang. Setengah jam kemudian, hanya 2.000 koin roh yang tersisa dari 60.000 koin roh asli. Cincin spasial sekarang diisi dengan bahan-bahan. Semuanya sudah siap. Su Yun dengan cepat meninggalkan rumah lelang Sky Sun. Dia menaiki kuda jantan dan pulang dengan kecepatan penuh ke wilayah keluarga Su. Bab 20, Tuan Muda yang Perkasa. Bahkan sebelum kelahirannya kembali, Su Yun tidak berhasil memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Tetapi untuk menentukan mengapa kemajuan kultivasinya mandek, dia menjelajahi benua, berbicara dengan banyak orang dan mengalami banyak hal. Dia terutama berbicara dengan para pembudidaya dari benua iblis untuk mencari teknik iblis yang bisa dia gunakan. Karena itu, dia lebih terbuka terhadap ide dan pendapat, membuatnya jauh lebih dewasa daripada kebanyakan orang. Su Yun kembali ke rumah 2 hari kemudian untuk menyelesaikan beberapa hal. Karena kuda jantan pemilik kandang menghilang, dia hanya bisa meminta agar dia memberi kompensasi kepada pemiliknya dengan kudanya yang dia beli dari Mirror Lake Town. Untungnya, karena kuda jantan itu berbadan sehat dan memiliki anggota badan yang berkembang dengan baik, pemilik kandang tentu saja sangat puas dan bahkan tidak meminta kompensasi lebih banyak kepada Su Yun untuk kontrak peminjaman kuda yang hilang itu. Setelah masalah diselesaikan, Su Yun kembali ke arah kabinnya di hutan. Dalam sebulan lagi, akan ada turnamen yang diadakan di dalam keluarga. Aku mendengar bahwa setiap keluarga besar sudah mempersiapkannya. Kamu perlu berlatih keras. Apakah kamu pikir kamu dapat mencapai peringkat tinggi di turnamen? Apakah kamu yakin tidak ingin menunggu 3 tahun lagi? Di jalan-jalan pedesaan, seorang wanita parubaya yang cukup besar menyilangkan tangannya, menghadap seorang pria muda saat dia memarahi. Pria itu membungkuk dalam diam ketika ucapan wanita itu menjadi semakin sengit. Nak, kamu tidak perlu peduli dengan apa yang dikatakan wanita muda ini kepadamu. Lihatlah anak-anak orang lain, tidak ada yang berkultivasi rendah.
Aku mendengar bahwa selama kamu masuk ke peringkat 200 teratas untuk turnamen, ayah akan bangga. Jika kamu tinggal di rumah, tidak pernah pergi ke lapangan militer untuk latihan, tidak pernah berkultivasi dan terus seperti ini, apakah kamu akan berarti apa-apa? Ibu, masuk ke peringkat 200 teratas jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, oke. Dalam setiap pertarungan di turnamen ini, sangat sedikit orang di sekte kecil kami yang bisa masuk. Aku mendengar terakhir kali, hanya 12 orang yang berhasil masuk ke turnamen dan begitu kamu masuk, kamu bersaing dengan 7.000 pembudidaya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa putra kamu dapat menonjol di antara semua orang ini? Jangankan menonjol untuk keluarga di turnamen ini, aku mencari kematian jika aku berpartisipasi. Ini tidak berguna, kata pemuda itu dengan wajah pahit. Setelah wanita parubaya mendengar ini, dia tiba-tiba dengan marah meraung, "Nak, kamu tidak ingin berpartisipasi dalam turnamen ini. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu, satu-satunya kesempatan yang dimiliki keluarga kami, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Lihatlah anak tetangga sebelah, dia berlatih keras setiap hari di lapangan pencaksilat. Aku mendengar bahwa dia telah menembus tahap ke-7 alam roh pemula dan bahkan mungkin akan segera menembus tahap ke-8. Lihatlah dirimu, masih pada tahap ke-6 dari alam roh pemula. Kenapa kamu begitu mengecewakan?" Setelah berbicara sebentar, ibu itu mulai menangis. "Ibu, itu tidak sama. Wangsu menghemat uang di tahun-tahun awal dan berhasil membeli obat roh untuk berkultivasi. Dengan menggunakan obat-obatan jenis ini, ia berhasil berkembang dengan cepat. Lihat aku, apakah kamu pernah memberi aku sesuatu untuk berkultivasi? Aku sudah berada di puncak alam kultivasi tahap ke-6, tetapi kemajuan aku telah mandek tidak peduli seberapa keras aku berlatih. Oh ibu, jangan berpikir tentang pembudidaya roh lagi. Aku pikir menulis naskah di rumah sudah cukup baik." Setelah wanita parubaya mendengar ini, dia menangis lebih keras. Suyun memperlambat langkahnya setelah dia mendengar kata-kata ini. Dia tidak bisa membantu bahwa dia merasakan perasaan campur aduk di hatinya. Di dunia ini, bakat spiritual memang sangat penting, tetapi juga penting agar kondisi eksternal optimal. Apalagi untuk saat-saat penting seperti masa-masa awal budidaya atau terobosan-terobosan yang membutuhkan budidaya pelet, berbagai teknik dan lain sebagainya. Turnamen 3 tahunan keluarga Su. Suyun berbisik. Di keluarga Su, setelah seorang murid sekte luar sebelum usia 20 menembus alam roh menengah alam kedua, setelah pemula mereka harus memenuhi kualifikasi untuk memasuki sekte dalam. Jika seseorang tidak bisa masuk dalam usia 20 tahun, biasanya akan menjadi terlalu sulit untuk maju di masa depan, jadi orang akan menyerah begitu saja. Alasannya, bahkan jika mereka berlatih keras, kemajuan mereka akan mandek, jadi akan sia-sia bahkan mencoba untuk mencapai tingkat kultivasi yang tinggi. Ini membutuhkan tes kekuatan, di mana setelah hasil kekuatan keluar dan memenuhi standar, kamu dapat memasuki sekte dalam. Namun, ada satu metode lagi, dan itu adalah turnamen keluarga Su trianual. Rentang masuk, sekte dalam dan sekte luar. Tidak ada batasan jumlah peserta dalam kompetisi. Hadiah kompetisi, hadiah besar untuk keluarga anggota peringkat, pelet budidaya, dan teknik. Untuk kinerja yang luar biasa, keluarga Su akan menyediakan seorang guru untuk melatih praktisi selama 3 tahun. Ini adalah yang paling bermanfaat, karena ada banyak orang yang tidak berada dalam sekte atau keluarga besar, mereka harus bergantung pada buku untuk jalur kultivasi mereka. Metode trial and error ini akan menyebabkan banyak kesalahan. Namun, dengan profesional terlatih di sisi kamu, kemajuan akan meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu, turnamen akan sangat kompetitif. Hadiah bonus tambahan untuk murid sekte luar, memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam keluarga Su. Meskipun ini sederhana, itu adalah hadiah yang tak ternilai bagi siapapun dari sekte luar keluarga Su. Setelah Suyun membaca ini, dia berbalik dan menuju ke arah titik pendaftaran turnamen. Saat dia mendekati pendaftaran turnamen, ada kerumunan orang, pria dan wanita berkumpul di sini. Namun, semua berpakaian ringan, tanpa senjata sihir dan tampak biasa saja. Orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran berasal dari sekte dalam keluarga Su, karena hanya sedikit ahli yang punya waktu untuk melakukan pendaftaran. Karena itu, mereka memiliki seseorang dari sekte dalam. Mereka harus memberi kesempatan kepada para pembudidaya sekte luar, jika tidak, akan ada kerusuhan. Nama. Petugas yang bertanggung jawab atas pendaftaran berteriak, bahkan tanpa melihat ke atas. Li Feng. Dunia. Itu adalah alam pemula, 6 tahap. Kata pria sederhana dan jujur itu malu. Orang-orang di belakangnya menunjukkan sedikit rasa jijik di wajah mereka. Petugas tidak memperhatikan, tetapi murid-murid lain dari sekte luar mencibir dengan jijik. Li Feng marah di dalam hatinya, tetapi mereka memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada dia, jadi dia hanya bisa pergi dalam diam dan menelan kata-katanya. Petugas itu melanjutkan caranya melewati barisan orang sampai tiba giliran Suyun. Nama depan. Suyun. Suyun. Petugas itu mengangkat kepalanya dan menatap pemuda di depannya.
Suyun dengan ringan menganalisis petugas di depannya dan tiba-tiba dia mengenali wajah yang dikenalnya. Sudah hai, kamu petugas sekte dalam untuk turnamen. Suyun tiba-tiba bertanya. Oh, Tuan Muda Su, aku masih mengingatmu. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan kamu. Murid sekte dalam Su mencibir saat dia bangun. Sudah hai berusia sekitar 5 atau 6 tahun lebih tua dari Suyun dan bertanggung jawab atas gudang. Rumahnya sangat mewah dan selama penghitungan persediaan, banyak persediaan biji-bijian tidak ditemukan. Semua orang tahu bahwa Sudah hai menggelapkan, tetapi karena dukungan Su Guimu, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Namun, Su Guimu asli yang dikenal Suyun selalu membenci Suyun. Ini karena saat Suyun menyelidiki alasan kekayaan besar Su Guimu, Suyun mengungkap beberapa rahasia. Rahasia-rahasia ini tersebar begitu cepat, bahkan Su Guimu pun tidak dapat mengendalikan situasi. Sudah hai adalah orang yang tidak beruntung, dan ketika urusan Su Guimu dengannya terungkap, dia kehilangan segalanya. Dia dihukum dengan dipaksa untuk tinggal di luar di bawah terik matahari dan angin bertiup selama beberapa hari. Aku tidak menyangka, Tuan Muda Su yang bermartabat akan benar-benar berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tapi, kamu diusir dari rumahmu. Apakah kamu bahkan punya nyali untuk mendaftar? Apa? Setelah kamu makan di luar di daerah kumuh, apakah kamu akhirnya kehilangan manfaat dari sekte dalam keluarga Su? Sudah hai meneriakkan ini, dengan sengaja membiarkan semua orang mendengarnya dalam jarak 4 yard. Meskipun Suyun dikeluarkan dari sekte dalam keluarga Su, yang merupakan pengetahuan umum bagi semua orang di sekte dalam dan sekte luar keluarga Su, tetapi hanya sedikit orang yang pernah melihat Suyun. Setelah Sudah hai memanggil, banyak orang mulai mengerti dan bisikan mulai terdengar di belakang. Jadi dia adalah Suyun. Dia hanya sampah keluarga Su. Dengan kondisi yang sangat baik ketika dia lahir, dan dia hanya mencapai tahap ke-7 dari alam roh pemula. Kualifikasi apa yang dia miliki? Aku khawatir sebelum dia berusia 20 tahun dan dia mungkin masih belum bisa melangkah ke alam perantara roh. Pemborosan seperti itu. Dia hanyalah sampah, yang dibesarkan dengan baik. Jika aku berada di sekte dalam dan menikmati bidang seni bela diri yang unggul, pelet budidaya dan pelatihan, aku yakin bahwa aku akan menembus alam perantara roh. Bagian utamanya adalah, kita tidak lebih buruk dari sekte dalam, tetapi tempat kelahiran kita tidak bisa dibandingkan. Segudang suara ejekan menghina terdengar di kerumunan. Tampaknya bahkan orang-orang di luar keluarga Su membenci Suyun. Mulut Sudah hai terbelah dalam senyum bangga. Wah, aku ingin kamu meninggalkan keluarga Su sama sekali. Pikir Sudah hai. Aku masih bisa melamar, kan? Ironisnya, Suyun hanya melanjutkan seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Tentu saja. Melihat Suyun tetap tenang, Sudah hai hanya terkekeh. Dia segera duduk kembali di posisinya. Apa, Tuan Su muda yang bermartabat, bahkan harus mendaftar untuk turnamen. Aku kira kamu menelan penghinaan kamu. Artinya, kamu bahkan tidak berada di keluarga Su lagi. Apakah kamu akan kembali? Tepat ketika percakapan antara Sudah hai dan Suyun berakhir, sebuah suara yang jernih dan cerah terdengar. Terima kasih sudah subscribe Penatua.